Halo, selamat pagi Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Cawapres Mahfud MD ke Pesawaran dan Lampung Barat. Calon wakil calon presiden nomor urut 3 Mahfud MD diagendakan melakukan kampanye terbuka di sejumlah lokasi di Provinsi Lampung pada hari ini Kamis 25 Januari 2024. Setidaknya ada 3 kabupaten atau kota yang akan disinggahi oleh Mahfud MD untuk berkampanye di Provinsi Lampung. Agenda pertama akan dilaksanakan di Lampung Barat, di Pekon atau Desa Balak, Kecamatan Batu Brak, tepatnya di Gedong Dalem, Kepaksian Pernong. Diagendakan Mahfud menghadiri acara pemberian gelar adat Kerajaan Adat Kepaksian Pernong. Acara selanjutnya adalah kampanye simpatik di Pekon Fajar Bulan yang rencananya dihadiri 5.000 peserta. Setelah agenda di Lampung Barat selesai, Mahfud MD bergeser ke Kabupaten Pesawaran menggunakan helikopter untuk bertemu dengan kalangan petani di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan. Kapasitas peserta yakni 10.000 orang. Agenda terakhir akan digelar di Hotel Radisson Bandar Lampung pada Kamis malam. Pada agenda tersebut, Mahfud akan menggelar pertemuan tabrak prof dengan kalangan muda dan juga masyarakat. Pasangan Ganjar Mahfud melihat Lampung sebagai salah satu provinsi prioritas dalam pemilihan presiden kali ini. Pendapatnya Pak Mahfud ke Kerajaan Pernong. Ya ini kedatangan Pak Mahfud ke Kerajaan Pernong ini merupakan kehormatan bagi Kepaksian Pernong, bagi seorang petinggi negara yang rela datang ke Kepaksian Pernong untuk diangkat sebagai keluarga besar dari Kepaksian Pernong. Jadi ini merupakan kehormatan bagi kami sebagai warga masyarakat Kepaksian Pernong Lampung. Apa sih? Ulangi Pak jawabannya Pak. Ya. Pendapatnya tentang kedatangan Pak Mahfud Pak. Ya, terima kasih. Saya Hendra Effendi, selaku Raja Jubuan dari Kepaksian Pernong. Di sini Raja Sumbangan Dalam Dua. Nah, jadi kedatangan Bapak Mahfud MD ini ke Kepaksian Pernong ini merupakan kehormatan bagi kami selaku masyarakat adat Kepaksian Pernong, karena kita tahu beliau adalah seorang petinggi negara dan juga sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Jadi ini merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Menurut Bapak nih sebagai masyarakat adat Kepaksian Pernong itu sosok Pak Mahfud seperti apa? Ya, kami sebagai masyarakat Kepaksian Pernong memandang Pak Mahfud ini sebagai orang yang baik, jujur, dan tegas dalam penindakan hukum, itu yang kami ketahui. Dan sosoknya yang selama ini tidak pernah cacat di mata kami. Dalam mengawal hukum di Indonesia, apa nih harapannya ke depan untuk Pak Mahfud dan Pak Ganjar yang doanya Pak? Nah, jadi harapan kami ke depan dalam bidang hukum ini supaya lebih ditingkatkan lagi. Jadi supaya proses hukum di Indonesia ini lebih baik lagi. Jadi harapan kami ke depan membawa Indonesia ini ke depannya lebih baik lagi, penegakan hukumnya lebih adil lagi. Semoga Indonesia ke depan lebih jaya. Doanya Pak secara langsung kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Doanya Pak secara langsung. Doa kami sebagai masyarakat Kepaksian Pernong Lampung, insya Allah mudah-mudahan Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini dapat terpilih menjadi presiden wakil presiden. Terima kasih Pak waktunya ya. Sedikit lagi Pak terkait tanah adat di Kepaksian Pernong, mungkin ada yang harus disampaikan nggak untuk Pak Mahfud ini Pak? Apakah memang ada tanah adat yang bermasalah seperti data yang disampaikan waktu debat presiden, atau kalau di Pernong ini sejauh ini aman-aman saja nih Pak? Ya, sejauh ini kan tanah adat di Kepaksian Pernong ini tidak bermasalah. Ya, karena memang di Kepaksian Pernong tatanan adat itu masih tertata dengan baik. Oke, siap. Terima kasih Pak.
Kami lagi nyacat adat, alat, ngilong kaya maju. Tidak semak nyacat Menjelang kedatangan calon presiden Kang nomor Liu di adat 3, punya Indonesia. Silakan para wartawan untuk mengambil foto. Kalau sudah selesai, izin Bro. Semua. Tolong ya.
Udah breaking, udah buat narasi. Bukan singa aja. Hah? Bukan singa aja. Ya. Budaya. Ya kan? Kan menggunakan
Hai, Pak. Udah aja kacau. Pak, maju, Pak, Pak.
Profesor Mahfud MD yang sudah tiba di Paksian Pernong, Pak Cipak, Skalabra, Lampung Barat. Jajah Victor. Tepatnya di desa Konbalak, Kecamatan Batubara, Kabupaten Lampung Barat. Sebagai informasi, calon presiden, wakil presiden nomor 3 telah tiba, dan ini perangkat adat telah mempersiapkan penyambutan. Rencananya beliau akan diarak menuju ke rumah adat Kepaksian Pernong, dan di sana langsung disambut oleh Sultan adat yang juga merupakan ketua tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud di Lampung, yakni Saibatin Pun Edward Sapenong. Pas ini videoin ya.
Siap siapa yang ya udah kasih telepon. Ya nanti ya sini. Mundur dikit. Mundur dikit. Yuk. Pak musiknya mana? Pak,
Mana? Ay. Ayo. Tolong dulu ya. Bapak ini yang buka kelihatan lagi ya. Belum, tapi kalau luang itu.
Ya, benar-benar. Cukup. Dari apa itu? Ini sama. Siapa satu lagi? Selamat datang Bapak Profesor Haji. Nanti bang. Nanti itu mau masuk. Langsung oleh Nanti. salah satu Nanti ada ntar dulu. Nanti kasih jalan dulu. yaitu Bapak Dr. Erwin Singajulu SHMH gelar Dawet Singajulu Raja Ini. Ada. Di situ. Kami persilakan untuk Guru Dalam mengatur tempat duduk dan kami beritahukan nanti untuk rekan-rekan media setelah duduk dengan rapi kami berikan waktu 2 menit untuk mengambil momen atau untuk mengambil foto dan video sebelum acara dimulai. Setelah itu tidak ada lagi rekan-rekan media yang berlalu lalang, namun dari tim rombongan 1 orang yang boleh mengambil video atau foto. Iya, kami persilakan. Selamat datang para baja-baja Jukua dan kepastian penom yang sudah hadir pada saat ini. Oh, banyak. Iya. Dia tidak ini. Oh iya.
Ya, kami persilakan Raja Juban sekepak Sian Penong yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Mak jadi, mak jadi tagan bayar. Arif, ajak aja Jupuan di sini. Ujin, siapa sudah pokok latap pokoknya siapa sudah ujung. Naik. Aja Jupuan kakak dulu datang air. Sini dok. Ya, silakan. Untuk rekan-rekan media, kami beri kesempatan 1 menit untuk mengambil foto ataupun video. Setelah itu, ya 1 orang dari tim media yang boleh mengambil foto. Ya, dengan segala hormat, kami mohon kepada pihak rekan-rekan media untuk bisa mengambil foto dari belakang saja selama prosesi adat berlangsung. Kami persilakan untuk mengambil tempat di belakang rekan-rekan media. Kalau mulai
Live bang, bapak juga. Iya, kita live. Nah tadi ngilu ampun kehadapan paduka yang mulia. Baik batin penyakan dalam Pangeran Edward Sampurno, Sultan Skalabra yang di Pertuan ke-23. Acara agak kedua mulai. Tangguh kepaksian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natabi, ngilu maaf, paduka yang mulia, saya batin penyakan dalam beliau, Sultan Skalabra yang di Pertuan ke-23. Kedua, saja utama, kepala Jukuan suka maju, suka rajin, kerengan kepaksian penuh. Raja Simbangan Dalu, kepala Jukuan Betakagung, Kota Besi, kepaksian penuh. Raja Wijaya, kepala Jukuan Bukarami, Pencanggu, kepaksian penuh. Jika mampu, harga juga ketangguh. Pakalna, juga dia kamu puson di gedung dalam kepaksian penongjo di Kebian Sijo. Kamu puson, mikrana ko kamu mewarikon yang mulia Haji Muhammad Mahfud MD. Kedatangan di beliau di gedung dalam kepaksian penong Lampung dari Kebian Sijo, bunyinya akon ngari. Beliau agak menjadi jamaah banyak bisa batin di kerajaan adat kepaksian Penong Lampung. Paduka yang mulia, kedatangan beliau disambut mengutuk pakai alat kebalakan di kerajaan adat Pacipa Skalabra kepaksian Penong. Saya patut nanti pakai. Paduka yang mulia, lanjut di harga gue yang apa sedadap jo. Ayat kiti harga acara ni kamu po. Kita pang ada patut harga dibuka kamu po. Ilaman harga dibuka kamu po. Kita pang magpatut harga dibuka kamu po. Dilabdisan si kamu po. Harga ngilu, tili, tawai di paduka yang mulia. Karena sami natagos kamu po. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedua.
prosesi pembukaan Pusaka Pedang Alif. Hadirin yang kami muliakan, Pusaka Pedang Alif pada saat ini akan dibuka langsung oleh Panglima Alif Jaya dan Wakil Panglima Punggito Alif. Pusaka Pedang Alif adalah pusaka milik Paduka yang mulia Sultan Pangeran Alif Jaya di skala berat yang ke-16 yang bertahta di kerajaan Paksipok skala besar Paksian. Pusaka Pedang Alif pernah beliau gunakan sebagai penanda atau saksi pada saat penandatanganan perjanjian dengan Kompeni Inggris. Perjanjian tersebut berisi bahwa antara kerajaan Paksipok skala besar dan Kompeni Inggris akan bekerja sama dan tidak akan saling ganggu. Pada saat itu juga disepakati apabila ada serangan yang datang dari lautan akan dihadapi oleh Kompeni Inggris, dan apabila ada serangan yang datang dari darat akan dihadapi oleh pasukan kerajaan Paksipok skala besar. Untuk mengenang kejadian itu, sejak saat itu Pusaka Pedang Alif dijadikan sebagai penanda dibuka dan ditutupnya suatu prosesi adat yang dihadiri langsung oleh Paduka yang mulia Saifuddin Penyakan Dalam beliau. Hadirin yang kami muliakan, agar acara kita pada saat ini dan seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sabhan SPDI dan akan dilanjutkan dengan doa bersama yang akan diimami oleh Yang Terhormat Bapak Ahmad Sodri, gelar Raja Sibangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال.
والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة
مسومين. إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضا الله وبشفاعته رسول الله وبمعونة العلماء الله يسر لنا أمورنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلنا بإخواننا ولا تفرق علينا وجمعنا بمصلحة الأمة وقلنا بالإقامة على هذا اسم محكم أنت باسم بلادنا segala baka ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu lahu wa baraka alaina ya Allah wa baraka ala fi sultanina ya Allah wa baraka alaina wa fi jam'iyatina ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tufarriq alaina. Allahumma jammi'na fil khair. Allahumma jammi'na fil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمنا ولأهلنا يا رب العالمين والحمد لله يا رب العالمين. والله الموافق إلى أقوام الطارق والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita saksikan dan kita ikuti bersama tari Sai Batin.
muliakan, tari Saibatin adalah tari yang khusus dipersembahkan untuk Sultan Skalpela yang di Pertuan Agung. Tari ini syarat dengan pakem dan bersifat sakral, sehingga kita tidak bisa menambah atau mengurangi baik dalam gerakan maupun dalam durasinya. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita ikuti bersama prosesi adat penatahan adat atau penganugerahan gelar kepada Yang Hormat Minat Ganapati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natali kilu mahal paduka yang mulia sebati penyakan dalam beliau Sultan Skalabra yang ketuan ke-23. Nutukan ke pengainan di paduka yang mulia. Saya kilu petata. Nihan yang kadu ngasih hagat buai sekamupo. Dok nisan sekamupo menatujuk tawai di paduka yang mulia sebati penyakan dalam beliau Sultan Skalabra yang ketuan ke-23. Sekian doa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ajar punya apa pada nangis. Ya selang bidang uang, ya suku unggal paksi. Mitulah batang ari, semawan mitesagi, seminong milagungki. Nikah dia senyum Cina, wai hendak kena lagi. Sedengis yang senang, setohok jadi saksi. Janang kepaksian pernong, warisan ajak saka. Sapa nengesia minong, sapa ngeliak ya gila. Janang setu kayu, ngelibo di dunia. Sapa nengesia kindo, telaju pedom saka. Sikin dua judi dia, nikain tian hupok. Tian hupok sebatin. Sebatin ni sebatin. Sebatin ni paksi, kepaksian perno. Haga ngebak ko adat, ngebicara ko adat. Di punyawa kemana, kutulak si kendua. Nyawa ko mawat pandai. Kedua mawat biasa. Telu mak kahalu. Kepak mak kebuka. Kelima mak kuawa. Keenam mak keangon. Kepitu mak kebindu. Kirang pagun hanitian hupok, kabhupok sesambungan, ticawa ako sa kiingo, tibabak ko sa malupa. Kuangon ko si kindua, pisan semayang tinggal, tipating dinaraka, pisan sa batin tisikal, lebon suwakamna. Nyabong manu pinyoge, bukuis dalih nakis, utulak pusasangga, haga nulak pitah, kilang mak kebinduhan, mula ni si kendua. Putih mas dan akudo, kena sejak di bulan. Salah dan akudo, cibaba katumpisan. Patungas iton dalam, tutukan ram unyina, wawah manungga kelong, umpama bulan baka. Karena muni peniakan dalam, arif bijaksana, patut gue pengayom, jasing gua mesituha, ditontong dapat tinong, sangan manungga lupa, Pangeran Elpin Sapernong, anak dalam putra mahkota, sunyin bapairin raga, setia lain kebidi, pusunah mak tenggara, umpama matahari.
Rabai-rabai nilahai, babai ni pria. Ajo tengis kutipai, SK agati baca. Kerajaan Adat Paksipa Skalapra Kepaksian Pernong Lampung. Piagam Adat nomor 109 garis miring PA garis miring SB garis miring KP garis miring 1 Remai garis miring 2024. Saya batin Raja Adat Kerajaan Adat Paksipa Skalapra Kepaksian Pernong Lampung sebagai pemilik, pemegang, penguasa tertinggi, keturunan lurus tidak terputus, tertua dari garis ratu yang saat ini bertahta sebagai sultan yang dipertuan pada Kerajaan Adat Paksipa Skalapra Kepaksian Pernong Lampung. Dengan ini menyatakan Angkon Muari pengakuan bersaudara kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, SU, SHSU, MIP, yang bersangkutan diangkat sebagai saudara Sultan di Kerajaan Skalapra Kepaksian Pernong, diberi kedudukan sebagai bangsawan kerajaan, Jama Balak Isai Batin, orang besar bergelar di Kerajaan Adat Paksipa Skalapra Kepaksian Pernong, Lampung, dan sebagai tanda kebangsawanannya dianugerahi 1. Adok Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. 2. Rencana Emas Kerajaan Adat Paksipa Skalapra Kepaksian Pernong Lampung. 3. Rencana Emas Penghargaan Kerajaan Skalapra Kepaksian Pernong Lampung. Ditetapkan di Gedung Dalem Kepaksian Pernong pada tanggal 25 Januari 2024. Saibatin Kerajaan Adat Paksipa Skalapra Kepaksian Pernong. Saibatin punyakan dalam beliau Pangeran Edward Shah Pernong, Sultan Skalapra yang dipertuan ke-23, ditandatangani. Ajo depan yang papadang ni. Naya kinju Profesor Dr. Haji Mahfud MD jo Adok Batin Perkasa Saibani Niti Hukum pun yang pada pandai. Iya bu. Perkasa Saibani Niti Hukum pun yang pada nangis. Batin Perkasa Saibani Niti Hukum pun yang pada pandai. Iya bu. Betapa kena seperti lihai. Ya karena sampai nanti adok hagat hakai. Sekian 2 kilo maham, tugas harus selesai. Mawar palu dijawab, sekian 2 menupai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natabi Paduka yang mulia, saya akan dalam beliau Sultan Skalapra yang tertuan ke-23. Tetap harga aku buat kampo upok. Itu dia nyalah na atau kisalah menama benok sikang upok ngatun ko kiluma. Ano sani na tanggo sikang upok kagu Paduka yang mulia, saya akan dalam beliau Sultan Skalapra yang tertuan ke-23. Sekian 2. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya penyematan lencana emas Kerajaan Adat Paksipa Skalapra Kepaksian Pernong Lampung. Penyematan lencana emas penghargaan Kepaksian Pernong Lampung kepada
Yang Mulia Bapak Mahfud MD, gelar Batin Perkasa Saibadi ini dihukum, berkenan menuju tempat. Praduga Yang Mulia Saibadi diperniakan dalam beliau Pangeran Edward Saparno Sultan Skalura yang dipertuan ke-23, berkenan menuju tempat. Penyematan pada siang hari ini didampingi langsung oleh Dr. Edwin Muslimin Singajuru SHMH, gelar Dalam Singajuru Raja Penggalang Paksi. Pemasangan selempang kepaksian. Penyerahan piagam adat. Berkenan Paduka Sultan Yang Mulia untuk kembali ke tempat. Selanjutnya prosesi penyematan lencana emas aur sebatang di tengah padang dan penyerahan piagam penghargaan. Kerajaan Adat Paksipa Skalabra, Kepaksian Pernong Lampung, piagam penghargaan nomor 110/PA /SB /KP /1 Mei /2024. Penghargaan lencana emas aur sebatang di tengah padang. Saya Saibatin, Kerajaan Adat Paksipa Skalabra, Kepaksian Pernong Lampung, sebagai pemilik, pemegang, penguasa tertinggi, keturunan lurus tidak terputus, tertua dari garis ratu, yang saat ini bertahta sebagai Sultan yang dipertuan pada Kerajaan Adat Paksipa Skalabra, Kepaksian Pernong Lampung. Dengan ini menganugerahkan penghargaan kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, SH.SHU MIP, gelar Batin Perkasa Saibadi Niti Hukum, sebagai bangsawan tinggi di Kerajaan Skalabra Kepaksian Pernong Lampung yang memiliki rekam jejak integritas yang tinggi dalam sejarah kehidupannya
yang tangguh, kokoh menjalankan tugas amanah bangsa, menjaga nilai integritasnya, maka atas dasar tersebut dianugerahi rencana emas Aur Sebatang di Tengah Padang. Aur Sebatang di Tengah Padang adalah cicca atau moto dari 4 bangsawan dari Pagapuyung yang menyampaikan cicca atau semboyan pada saat berdirinya Paksipak Sekalabra Wafisiban Rajab 188 ujaran Rasulullah, yang berarti bambu yang tegak berdiri kokoh di tengah padang yang luas, tidak goyang di tengah padang, tidak goyang di tempat angin. Seperti halnya karakter dan integritas, menjaga keadilan, kemanusiaan, dan rekam jejaknya dalam sejarah kehidupan yang tangguh, kokoh, dan tidak terpengaruh dan tidak bisa dipengaruhi. Ditetapkan di Gedung Dalam Paksian Pernong pada tanggal 25 Januari 2024. Saya batin Raja Adat Kerajaan Adat Paksipak Sekalabra Paksian Pernong. Saya batin punyakan dalam beliau Pangeran Edward Shah Pernong, Sultan Sekalabra yang di Pertuan yang ke-23 ditandatangani. Selanjutnya, penyematan lencana emas Aur Sebatang di Tengah Padang dan penyerahan piagam penghargaan. Perkenan Paduka Yang Mulia untuk mengambil tempat, dan kepada Batin Perkasa Saiban ini dihukum untuk berdiri. Aur atau bambu, meskipun tumbuh satu batang di tengah padang yang luas, namun tak tergoyahkan oleh terpaan badai, takkan tumbang oleh badai yang menerjang. Demikianlah karakter dari pemegang atau penerima lencana Aur Sebatang di Tengah Padang, yang akan selalu berani tegak kokoh mempertahankan nilai-nilai hukum. Selanjutnya, piagam penghargaan. Lencana Aur Sebatang di Tengah Padang selama ratusan tahun kerajaan Paksipak Skala berdiri, baru ini diberikan dan dianugerahkan. Selamat kepada Batin Perkasa Sai Batin Niti Hukum. Dan selanjutnya kita saksikan penyerahan pusaka kerajaan. Perkenan Paduka Sultan kembali ke tempat, dan Batin Perkasa Saiban Niti Bumi dihukum untuk kembali ke tempat. Bisa. Tangguh kepastian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi, maaf paduka yang mulia, saya batin gunakan nama beliau Sultan Skalabra yang di pertuan ke-23. Kamu po agak buka ketanggung. Karena kon menuju gue yang po kebian sijo, hayaki di acara dengan po. Ya sangal kedoh laju di papila kedoh na ladu di gue kamu po film ni selesai kali. Itu bang karpatut hagati kebok kamu po ilaman haga di kebok kamu po. Itu bang makung patut hagati kebok kamu po dalam desain kamu po minum pilih tawan paduka yang mulia saya batin gunakan dalam beliau. Karena sani netakus kamu po. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prosesi penutupan Pustaka Pedang Alif. Hadirin yang kami muliakan, dengan ditutupnya Pusaka Pedang Alif, maka selesailah sudah rangkaian prosesi adat penataan adat pada siang hari ini. Saya Guru Dalang Sampun selaku pemandu acara, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah bersama-sama kita menutup acara dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hadirin minat mewakili sujinda. Selanjutnya kita berfoto, ada sesi foto yang kami berikan kesempatan selama 3 menit. Setelah itu kita makan siang bersama. Setelah makan siang bersama, maka kepada Yang Mulia Batin Perkasa Saibani Niti Hukum akan menuju panggung untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Paksian Pernong dan masyarakat Paksipa Sekalapa. Kami persilakan untuk foto bersama. Mungkin ada beberapa orang, silakan di situ saja. Setelah itu, kami berikan waktu kepada tim. Silakan. Untuk tim dari Batin Perkasa, boleh dilakukan. Ya. Bob. Bapak Profesor Haji Muhammad Mahfud MPS HSUMB, mungkin kami akan lebih sering menyapa Bapak dengan gelar kebangsawanan Bapak, yakni Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Batin adalah tingkat kebangsawanan di Kerajaan Adat Paksipa Sekalapa. Perkasa artinya gagah dan kuat. Saibani artinya berani. Niti Hukum menegakkan hukum atau menegakkan keadilan. Batin Perkasa Saibani Niti Hukum adalah salah satu bangsawan dari kepaksian Pernong yang gagah perkasa dan dengan berani konsisten untuk menegakkan hukum. Selanjutnya makan siang bersama. Kami persilakan pada ajang-ajang Puan makan bersama. Paduka Sultan Yang Mulia, kemudian Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Kami persilakan ditemani langsung oleh Dr. Erwin Muslimin, Singaju SHMH, gelar dalam Singaju, Raja Penggalang Paksi. Oh, mau geser. Siap. Makasih banyak ya Bang ya. Guru dan perangkat yang lainnya, kami persilakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya di panggung, di mana sebentar lagi setelah selesai santap siang ini, Batin Perkasa Saibani Niti Hukum bersama Paduka Yang Mulia Sultan Sekalapa yang di Pertuan ke-23 akan menuju panggung yang telah disediakan.
Oke, baik, menjelang kedatangan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD, kita lihat persiapan dari kerajaan Skalabra telah standby menyambut kedatangan calon wakil presiden nomor urut 3 di Kepaksian Pernong. Cukup. Dari APD. Ini sama. Siapa satu lagi? Selamat datang. Bapak Profesor Haji. Nanti bang. Nanti itu mau masuk media nanti ada ntar dulu nanti kasih jalan dulu. Yaitu Bapak Dr. Erwin Singajulu SHMH gelar Jawa Singajulu Raja. Ini ada di situ. Kami persilakan untuk Urung mengatur tempat duduk dan kami beritahukan nanti untuk rekan-rekan media setelah duduk dengan rapi, kami berikan waktu 2 menit untuk mengambil momen atau untuk mengambil foto dan video
sebelum acara dimulai. Setelah itu tidak ada lagi rekan-rekan media yang berlalu lalang, namun dari tim rombongan satu orang yang boleh mengambil video atau foto. Iya, kami bersiap. Ya, benar-benar. Cukup. Dari apa itu? Ini sama. Siapa satu lagi? Selamat datang Bapak Profesor Haji. Nanti bang. Nanti itu mau masuk langsung nanti ada tolong ntar dulu nanti kasih jalan dulu yaitu Bapak Dr. Erwin Singajulu SHMH gelar Dawang Singajulu Raja ini ada di situ kami persilakan untuk Guru Darong mengatur tempat duduk dan kami beritahukan nanti untuk rekan-rekan media setelah duduk dengan rapi
kami berikan waktu 2 menit untuk mengambil momen atau untuk mengambil foto dan video sebelum acara dimulai. Setelah itu tidak ada lagi rekan-rekan media yang berlalu lalang, namun dari tim atau rombongan 1 orang yang boleh mengambil video atau foto. Iya, kami persilakan. Selamat datang para baca-baca Jukuan dan Kepaksian Pernom yang sudah hadir pada saat ini. Banyak. Iya. Dia tidak ini. Oh ya. Ya, kami persilakan baca-baca Jukuan sekepaksian Pernom yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Udah, salah pengajak soal. Dia bijak peja sama. Mak jadi tagan koyak. Arif, ajak Jukuan isi. Puji, siapa sudah pokok latap pokoknya siapa sudah ujung. Naik. Aja Jukuan cakap dulu datang air. Sini dokter. Ya, silakan.
Nanti kita berdiri. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat, saya batin puniakan dalam beliau Pangeran Edward Shah Renong, Majen Purnawirawan Polri. Kemudian ada Bapak Unmat Hasnurin yang terhormat, kemudian Panglima Alif Jaya. Ada juga Bapak Panglima Penggitoh Alam. Hadir juga bersama saya di sini anggota DPR RI Bapak Sudin, kemudian tadi Bapak Umar sudah, mantan Bupati Tulang Bawang, Bapak Hasnurin tadi, ex-wakil Bupati Lampung Barat. Yang dari Jakarta, saya datang bersama Pak Erwin Muslimin Singajuru, juga masih keluarga atau punya hubungan persaudaraan antar kerajaan atau antar kepaksian. Beliau ini dari Ranau, dari Ranau. Itu yang saya sebut. Hadirin sekalian, saya baru saja mendapat anugerah penghargaan dari kepaksian Pernong skala Perak, dan saya pemberian penghargaan itu ditandai dengan baju kebesaran ini yang mengandung banyak pesan kepada saya. Pesannya itu sebagai berikut. Saya dianugerahi ini antara lain karena seperti dibacakan tadi, saya dianggap salah seorang penegak hukum yang selalu berusaha, salah seorang dan selalu berusaha untuk menegakkan hukum dan kebaikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagi saya, itu bukan prestasi saya, tapi harapan dari kepaksian Pernong skala Barat atau skala Brak agar saya beri jalan yang lurus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu berusaha menegakkan hukum dan memperjuangkan kebaikan bagi negeri ini. Nah, saudara sekalian, saya tadi berjalan dari sana dengan
upacara adat mulai dari pinggir jalan sampai ke puncak tadi yang sangat sakral. Saya mencatat hal-hal sebagai berikut. Juga ternyata di sini kalau saya lihat tadi upacaranya berlangsung itu merupakan percampuran yang sangat harmonis antara adat, kebiasaan yang sangat tinggi, menjunjung nilai-nilai luhur, keperkasaan, dengan warna Islami, agama Islam. Tadi banyak solawat di sana, terus tadi ada doa-doanya, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah percampuran yang harmonis antara adat dengan agama Islam. Ini penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena terkadang orang-orang yang beraliran keras itu menganggap Islam tidak boleh dicampur dengan adat. Sehingga apa-apa dianggap bid'ah, dianggap syirik dan sebagainya. Padahal di dalam Islam sendiri itu ada dalil yang mengatakan al-adatu muhakkamah. Ini dalilnya, al-adatu muhakkamatun. Adat-adat itu menjadi hukum Islam. Kalau adatnya baik seperti tadi, keberanian, persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, inklusivisme, itu adalah adat kepaksian Pernong yang itu menyerap atau saling berkelindan dengan ajaran Islam. Karena baik ajaran Islam maupun adat di Pernong ini juga sama. Nilai-nilainya itu harmonis, saling menghargai. Dulu, di sini saya lihat tadi ada beberapa suku yang menyapa saya. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada Sunda. Kemudian penduduk asli sini, warga asli sini, itu bersatu dengan penuh kerukunan. Karena itu nilai adat dan nilai Islam. Apalagi menurut sejarahnya yang saya dengar tadi, Islam masuk ke sini itu sudah abad-abad pertama Hijriah, tahun 688 Hijriah. Itu sebuah perjalanan dakwah dan pemersatuan nilai-nilai adat dengan Islam itu yang sudah sangat lama, sehingga muncul seperti ini, muncul inklusivisme di mana semuanya bersaudara, suku apapun bersaudara di sini. Dulu ketika Nabi Muhammad itu mendirikan sebuah pemerintahan atau negara, itu juga nilai pertama yang ditanam itu adalah persaudaraan antar manusia yang beda-beda suku. Sehingga di situ kata Nabi Muhammad itu, hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wal Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Itu proklamasinya Nabi Muhammad itu dulu sama dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau proklamasi kemerdekaan Indonesia sama dengan proklamasi yang dalam bahasa Arab itu tadi. Karena bunyi yang bahasa Arab itu tadi begini, inilah proklamasi dari Nabi Muhammad yang menyatukan antara orang mukmin, orang muslim, orang Quraisy. Suku Quraisy bergabung di Madinah. Orang Yasrib, suku Yasrib bergabung di Madinah. Falahiqa bihim, mereka bersatu untuk membangun pemerintahan bersama. Sama. Ini nilai-nilai perbedaan tadi bersatu di sini. Saya tadi diberi bisikan oleh yang nemani saya dari Jakarta ini, Mas Erwin Muslimin. Coba saya minta keluhuran atau kearifan lokal yang ada di kepaksian Pernong ini. Minimal ada dua ini. Pertama, Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu setiap orang menjaga kehormatannya di atas segala-galanya.
Itu artinya setiap orang tuh harus menjaga kehormatan orang lain agar kehormatan dirinya sendiri itu terjaga. Nah, ini nilai yang sangat tinggi. Pemunculannya di berbagai daerah di Indonesia bisa macam-macam. Di Bugis ada budaya sirik. Di Madura ada Cao. Di berbagai daerah lain punya nilai universal ini bahwa setiap orang menjaga martabat. Kalau di dalam Al-Quran, apa ketinggian martabat itu? Ketinggian martabat, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan yang kedudukannya sederajat. Suku apapun kedudukannya sederajat, manusia apapun kedudukannya sederajat, lita'arofu, agar saling berkenalan dengan baik. Dan karena di dalam kesederajatan ini dikatakan yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang bertakwa. Bertakwa itu ya antara lain menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain agar selalu berbuat baik. Kemudian ada juga nilai kearifan lokal, angkon muari, persaudaraan, sehingga menjadi satu warga. Kalau tadi di dalam hadis Nabi itu bainal muslimin wal mu'minin wa yasrib wa quraisy, kira-kira kalau dikatakan di kepaksian Pernowin, bainal Pernongin wal Madurin wal Jawin wal Sundawin, ya kan? Iya tuh kalau di bahasa Arab kan, itu kan bahasanya Nabi Muhammad karena dulu di Madinah. Kalau di sini karena pagi ini kita berada di Pernong, bainal Pernongin wal Jawin wal Madurin wal Sundawin, apa lagi? Ya, falahi qobihim, bersatu bersaudara. Nah saudara, karena ini mengandung nilai universal, saya mengucapkan terima kasih kepada Sultan Pernong dan seluruh keluarga Raja Kepaksian Pernong ini yang hari ini memberi anugerah kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih, saya sudah menjadi warga di sini. Dan nilai yang sangat baik ini nanti mari kita bawa bersama-sama ke kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apa? Yaitu membangun nasionalisme Indonesia. Nasionalisme kita tuh dibangun dari kekuatan-kekuatan masyarakat adat. Dan masyarakat adat itu tangguh. Coba, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Berusaha mengganti hukum adat tidak bisa. Sampai sekarang hukum adat itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan akan kita hidupkan lagi nilai dasarnya, yaitu keadilan restoratif. Tidak bisa, Belanda berusaha itu mau masukkan hukum perdata, hukum apa, tidak ada. Ada sengketa, waktu zaman Belanda menyelesaikan, tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan tuh raja-raja adat. Ada masalah, serahkan ke raja adat, beri fatwa, begitu sudah rukun, selesai. Karena itu dasar kita di dalam hidup bermasyarakat. Kalau Belanda dulu kan dasarnya individualisme. Baru sesudah itu hukum perdatanya sampai sekarang hukum adat itu masih terus berjalan, berlaku dan diakui oleh negara. Setiap ada sengketa yang diselesaikan oleh masyarakat adat, itu harus diterima sebagai cara penyelesaian. Itu di hukum perdatanya. Hukum pidananya memang lalu disatukan unifikasi. Nah itu hebatnya adat kita. Mari kita bawa ini ke tingkat nasional. Kalau sekarang kita sedang menghadapi pemilu, mari pemilu ini laksanakan dengan damai. Tidak boleh ada paksaan-paksaan, ada kecurangan dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu melanggar asas apa tadi? Asas keperwiraan bagi ada. Apa? Berani, perwira. Kalau dalam Islam tuh namanya syaja'ah. Melanggar asas kejujuran, keperwiraan. Dan kalau itu dilanggar, angkon muari dan pil senggiri tadi, piil pesenggiri tadi bisa dimunculkan.
sebagai bentuk kita mempertahankan independensi kita. Saudara, pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Oleh karena memilih pemimpin, pilihlah yang baik. Siapa yang bisa memimpin di legislatif mewakili saudara? Pilih calon-calon yang sudah ditawarkan. Siapa yang mau menjadi presiden, wakil presiden, pilih dari yang tersedia dengan penuh kesadaran. Nah, saya hari ini datang ke sini, saya dalam keadaan cuti. Oleh karena saya dalam keadaan cuti, maka saya boleh bicara tentang program. Saudara, apabila negara atas berkat rahmat Allah dan atas kepercayaan saudara-saudara rakyat mempercayai saya dan Mas Ganjar, saya sebagai wakil presiden, Ganjar Pranowo sebagai presiden, atas dukungan saudara dan atas berkat rahmat Allah, maka insya Allah ketika kami memimpin kelak, yang dinomorsatukan adalah kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kami tidak segan, misalnya membuat program untuk menyediakan dana atau anggaran, alokasi anggaran untuk setiap desa itu tidak hanya 1 miliar, tapi 5,3 miliar setiap desa. Sudah dihitung, Mbak? Sudah dihitung. Sudah dihitung. Nanti untuk dana desanya 2 miliar, untuk dana pembangunannya itu 3,3 miliar untuk setiap desa. Di setiap desa kami juga akan mendirikan fasilitas kesehatan. Ada 1 kantor puskesmas minimal, dan minimal ada 1 tenaga kesehatan yang terakreditasi, sehingga masyarakat desa itu nanti terlayani pemeliharaan kesehatannya. Untuk kaum difabel atau disabilitas, kami juga menyediakan anggaran-anggaran fasilitas. Dan saya kira di sini masih banyak. Untuk tadi banyak saya dengar di sini pinter-pinter ngaji, itu pasti ada guru-gurunya. Nah, guru-guru ngaji itu yang dikoordinir oleh desa, tidak digaji oleh negara. Kita akan menyediakan dana untuk membayar para guru ngaji, para tenaga honorer, pemelihara masjid dan rumah-rumah ibadah lainnya. Itu akan kita beri dana juga, dana minimal yang diperlukan agar mereka bisa bekerja dengan lebih terhormat. Karena begini nih, guru-guru di kampung-kampung itu, ada guru honorer, ada guru madrasah, itu kan ngajari orang dengan ikhlas tiap hari. Tidak ada yang menggaji, padahal mereka yang diajari ngaji, dididik, diberi ilmu itu bisa jadi orang hebat. Ada orang seperti Pak Edward Pernong misalnya, itu kan dari guru-guru di desa semula. Saya misalnya, saya itu kan belajar di kampung. Saya udah bisa jadi menteri, gurunya tidak ada yang memperhatikan. Mereka bekerja dengan ikhlas. Nah, kita akan catat itu semua, ya. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pilihlah nanti dalam pemilu wakil saudara di DPR RI, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, dengan pilihan yang tepat. Kalau misalnya rakyat di sini memberi kepercayaan, sekurang-kurangnya di Kepaksian Pernong ini, Pak Ganjar dan saya akan menjaganya sebagai amanah untuk berbuat baik bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Profesor Mahfud MD, gelar Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Seorang bangsawan yang perkasa, pemberani dan keras menegakkan hukum. Tegas menegakkan hukum. Tidak bisa dinego-nego, tidak bisa dirunding-runding, tidak bisa dimarkus-markus, dan tidak bisa diolah-olah. Dan kita terlindung di bawah pengayoman sosok yang punya integritas sekali, yaitu Batin Perkasa Saibani Niti Hukum Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau ini sekarang sudah menjadi saudara kita. Pemberian gelar di laporan skala berat itu ada pemberian kehormatan terhadap darah. Oleh sebab itu saya persaudarakan. Setelah menjadi saudara Paksan Penong, maka diberi gelar kedudukan. Berdasarkan apa? Track recordnya. Bukan ngomong ke depan, nanti saya begini. Ngomong saya akan nangkap maling, tapi perilakunya maling. Ngomong saya nanti akan memberantas kejahatan, tapi dia sering melakukan kejahatan. Tapi yang ngomong ini adalah orang yang konsisten selama ini tegak menjaga marwahnya dan profesinya, kedudukannya, integritasnya. Antara kata dan perbuatannya sama. Ini yang susah itu begitu. Saya pernah melihat 4 orang. 1 Baharudin Lopa, 2 Ugeng Iman Santoso. Ketika saya mengenal baik Pak almarhum Artijo Alkostar, orang asam bagus. Saya sering main ke rumah ayahnya. Dia asam bagus itu bodoh. Dan keempat, Batin Saibani Perkasa Saibani Niti Hukum dari segala Lampung Barat. Karena ini segedung dalam skala berat, beliau juga adalah bagian dari orang Lampung, maka kita punya kewajiban untuk menegakkan marwah daripada orang Lampung ini ketika nasional. Ya apa? Supaya nanti akan muncul seorang pemimpin yang punya integritas, yang dapat menegakkan hukum, yang dapat menutup kebocoran para korupsi, anggaran yang dikorupsi. Dan itu harus punya orang yang punya punya integritas. Dan kita punya, yaitu Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Nanti tanggal 14 di dalam dirinya tidak ada pilihan lain kecuali kita milih saudara kita. Sedekah pun pertama yang harus kita sedekah itu kepada saudara dulu, baru keluar. Kalau milih, maka kita milih saudara kita dulu. Inilah saya berpakaian adat. Ada yang mengatakan adat jangan dipolitik-politikan. Tidak. Adat itu adalah integritas. Adat itu orang yang dikatakan A, B, dia tidak berada pada 2 kaki. Itu bukan orang beradat. Kalau kaki di kiri, kaki di kanan supaya cari aman. Mau aman kapan? Adat itu adalah orang yang punya pihak. Kiri atau kanan. Benar atau enggak? Kita punya keyakinan bahwa sosok yang akan memimpin Indonesia ini mempunyai nilai tambah, nilai kejujuran, dan menyayangi rakyatnya. Penyayang, pemerhati yang disampaikan Profesor Mahfud tadi adalah semua program menyayangi rakyatnya, memperhatikan rakyatnya. Sosok yang bagaimana supaya rakyat sejahtera. Dan itu semua akan dilaksanakan oleh seorang pimpinan yang antara kata dan perbuatannya sama. Bukan antara kata dan perbuatannya tidak pernah sama. Dan sudah ditunjukkan dalam track recordnya, dalam pengalaman hidupnya. Karena itu kita bangga hari ini. Kita bangga mempunyai seorang saudara Batin Perkasa Saibani Niti Hukum Profesor Mahfud MD. Profesor Mahfud, hari ini ada satu hal yang belum pernah diberikan, yaitu rencana Mas Aur Sebatang di Tengah Padang. 688 Hijriah dulu, pada saat 4 pangeran dari Pagaruyung itu mendeklarasikan 4 kepaksian, maka salah satu cica moto mereka adalah Aur Sebatang di Tengah Padang. Artinya kokoh kuat berdiri bagaikan bambu di tengah padang, tapi tidak bisa dihembus oleh dirobohkan oleh angin. Inilah dia sosok Profesor Mahfud MD, Batin Perkasa Saibani Niti Hukum, yang kelak insya Allah tidak akan bisa akan dinega-nega orang, dipengaruhi orang dalam menjaga
APBN, dalam menjaga keuangan negara, dalam menjaga penegakan hukum, dalam menjaga rakyat kecil, dalam menjaga orang-orang yang lemah, dalam menjaga orang-orang yang terzalimi, dalam menjaga orang-orang yang menghadapi orang-orang hebat, besar, beruang, tetapi dia berada dalam suatu hal yang salah, tidak ada kebenaran. Insya Allah mudah-mudahan saya minta semuanya hari ini dan seterusnya ingat, sampaikan ini suah ini 60.000 di suah ini di Amini mata pilihnya. Ini saudara saya, suah itu wilayah adat dari Paksian Penong. Apabila Pak Ganjar Mahfud menang, maka akan saya relasikan semua tanah suah itu akan terbagi habis untuk kalian dari saya. Kecuali saya mau minta untuk masjid, madrasah Nahdlatul Ulama, panti asuhan, dan pesantren. Karena saya ini mustahsar di Nahdlatul Ulama. Jadi tentu saya harus perhatikan Nahdlatul Ulama itu. Itu saya minta. Selain itu, silakan. Nanti kita bagi lagi. Yang ngambil ratusan, kemudian cara-cara tidak benar, kita serahkan ke polisi nanti. Biar polisi yang menginginkan. Dan semuanya itu nanti untuk kalian. Yang penting, nomor 3. Perhatikan nomor 3. Nomor 3. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud menang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah, kekuatan dan kemenangan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wastaghfiruka ya Allah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan ditarik Pak. Sudah ada sangat-sangat. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat
saya batin puniakan dalam beliau Pangeran Edward Shah Renong, Majen Purnawirawan Polri. Kemudian ada Bapak Unmat Hasnurin yang terhormat, kemudian Panglima Alif Jaya. Ada juga Bapak Panglima Penggitoh Alam. Hadir juga bersama saya di sini anggota DPR RI Bapak Sudin, kemudian tadi Bapak Umar sudah, mantan Bupati Tulang Bawang, Bapak Hasnurin tadi, ex-wakil Bupati Lampung Barat. Yang dari Jakarta, saya datang bersama Pak Erwin Muslimin Singajuru, juga masih keluarga atau punya hubungan persaudaraan antar kerajaan atau antar kepaksian. Beliau ini dari Ranau, dari Ranau. Itu yang saya sebut. Hadirin sekalian, saya baru saja mendapat anugerah penghargaan dari kepaksian Pernong skala Perak, dan saya pemberian penghargaan itu ditandai dengan baju kebesaran ini yang mengandung banyak pesan kepada saya. Pesannya itu sebagai berikut. Saya dianugerahi ini antara lain karena seperti dibacakan tadi, saya dianggap salah seorang penegak hukum yang selalu berusaha, salah seorang dan selalu berusaha untuk menegakkan hukum dan kebaikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagi saya, itu bukan prestasi saya, tapi harapan dari kepaksian Pernong skala Barat atau skala Brak agar saya beri jalan yang lurus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu berusaha menegakkan hukum dan memperjuangkan kebaikan bagi negeri ini. Nah, saudara sekalian, saya tadi berjalan dari sana dengan upacara adat mulai dari pinggir jalan sampai ke puncak tadi yang sangat sakral. Saya mencatat hal-hal sebagai berikut. Juga ternyata di sini kalau saya lihat tadi upacaranya berlangsung itu merupakan percampuran yang sangat harmonis antara adat, kebiasaan yang sangat tinggi menjunjung nilai-nilai luhur keperkasaan dengan warna Islami, agama Islam. Tadi banyak solawat di sana, terus tadi ada doa-doanya, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah percampuran yang harmonis antara adat dengan agama Islam. Ini penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena terkadang orang-orang yang beraliran keras itu menganggap Islam tidak boleh dicampur dengan adat. Sehingga apa-apa dianggap bid'ah, dianggap syirik dan sebagainya. Padahal di dalam Islam sendiri itu persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, inklusivisme, itu adalah adat kepaksian Pernong yang itu menyerap atau saling berkelindan dengan ajaran Islam. Karena baik ajaran Islam maupun adat di Pernong ini juga sama. Nilai-nilainya itu
harmonis, saling menghargai. Dulu, di sini saya lihat tadi ada beberapa suku yang menyapa saya. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada Sunda. Kemudian penduduk asli sini, warga asli sini, itu bersatu dengan penuh kerukunan. Karena itu nilai adat dan nilai Islam. Apalagi menurut sejarahnya yang saya dengar tadi, Islam masuk ke sini itu sudah abad-abad pertama Hijriah, tahun 688 Hijriah. Itu sebuah perjalanan dakwah dan pemersatuan nilai-nilai adat dengan Islam itu yang sudah sangat lama, sehingga muncul seperti ini, muncul inklusivisme di mana semuanya bersaudara, suku apapun bersaudara di sini. Dulu ketika Nabi Muhammad itu mendirikan sebuah pemerintahan atau negara, itu juga nilai pertama yang ditanam itu adalah persaudaraan antar manusia yang beda-beda suku. Sehingga di situ kata Nabi Muhammad itu, hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wal Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahi qabihim wajah hadamahu. Itu proklamasinya Nabi Muhammad itu dulu sama dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau proklamasi kemerdekaan Indonesia sama dengan proklamasi yang dalam bahasa Arab itu tadi. Karena bunyi yang bahasa Arab itu tadi begini, inilah proklamasi dari Nabi Muhammad yang menyatukan antara orang mukmin, orang muslim, orang Quraisy. Suku Quraisy bergabung di Madinah. Orang Yasrib, suku Yasrib bergabung di Madinah. Falahi qabihim, mereka bersatu untuk membangun pemerintahan bersama. Sama. Ini nilai-nilai perbedaan tadi bersatu di sini. Saya tadi diberi bisikan oleh yang nemani saya dari Jakarta ini, Mas Erwin Muslimin. Coba saya minta keluhuran atau kearifan lokal yang ada di Kepaksian Pernom ini. Minimal ada dua ini. Pertama, piil pesenggiri. Piil pesenggiri itu setiap orang menjaga kehormatannya di atas segala-galanya. Itu artinya setiap orang tuh harus menjaga kehormatan orang lain agar kehormatan dirinya sendiri itu terjaga. Nah, ini nilai yang sangat tinggi. Pemunculannya di berbagai daerah di Indonesia bisa macam-macam. Di Bugis ada budaya sirik. Di Madura ada Cao. Di berbagai daerah lain punya nilai universal ini, bahwa setiap orang menjaga martabat. Kalau di dalam Al-Quran, apa ketinggian martabat itu? Ketinggian martabat, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan yang kedudukannya sederajat. Suku apapun kedudukannya sederajat, manusia apapun kedudukannya sederajat, lita'arafu, agar saling berkenalan dengan baik. Dan karena di dalam kesederajatan ini dikatakan yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang bertakwa. Bertakwa itu ya antara lain menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain agar selalu berbuat baik. Kemudian ada juga nilai kearifan lokal, angkon muari, persaudaraan, sehingga menjadi satu warga. Kalau tadi di dalam hadis Nabi itu bainal muslimin wal mu'minin wa Yasrib wa Quraisy, kira-kira kalau dikatakan di Kepaksian Pernom ini, bainal Pernongin wal Madurin wal Jawin wal Sundawin, ya kan? Iya tuh kalau di bahasa Arab kan.
Itu kan bahasanya Nabi Muhammad karena dulu di Madinah. Kalau di sini karena pagi ini kita berada di Pernong, Bainal Pernongen, wal Jawiyin, wal Maduriyin, wal Sundawin. Apa lagi? Ya, falahi qobihim, bersatu bersaudara. Nah saudara, karena ini mengandung nilai universal, saya mengucapkan terima kasih kepada Sultan Pernong dan seluruh keluarga Raja Kepaksian Pernong ini yang hari ini memberi anugerah kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih, saya sudah menjadi warga di sini dan nilai yang sangat baik ini nanti mari kita bawa bersama-sama ke kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apa? Yaitu membangun nasionalisme Indonesia. Nasionalisme kita tuh dibangun dari kekuatan-kekuatan masyarakat adat. Dan masyarakat adat itu tangguh. Coba, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Berusaha mengganti hukum adat tidak bisa. Sampai sekarang hukum adat itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat dan akan kita hidupkan lagi nilai dasarnya yaitu keadilan restoratif. Nggak bisa, Belanda berusaha itu mau masukkan hukum perdata, hukum apa, nggak ada. Ada sengketa waktu zaman Belanda menyelesaikan, nggak bisa. Yang bisa menyelesaikan tuh raja-raja ada. Ada masalah serahkan ke raja adat, beri fatwa begitu sudah rukun selesai. Karena itu dasar kita di dalam hidup bermasyarakat. Kalau Belanda dulu kan dasarnya individualisme. Baru sesudah itu hukum perdatanya sampai sekarang hukum adat itu masih terus berjalan, berlaku dan diakui oleh negara. Setiap ada sengketa yang diselesaikan oleh masyarakat adat itu harus diterima sebagai cara penyelesaian. Itu di hukum perdatanya. Hukum pidananya memang lalu disatukan unifikasi. Nah itu hebatnya adat kita. Mari kita bawa ini ke tingkat nasional. Kalau sekarang kita sedang menghadapi pemilu, mari pemilu ini laksanakan dengan damai. Tidak boleh ada paksaan-paksaan, ada kecurangan dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu melanggar asas apa tadi? Asas keperwiraan tadi ada. Apa? Berani, perwira. Kalau dalam Islam tuh namanya syaja'ah. Melanggar asas kejujuran, keperwiraan. Dan kalau itu dilanggar, angkon muari dan pil senggiri tadi, piil pesenggiri tadi bisa dimunculkan sebagai bentuk kita mempertahankan independensi kita. Saudara, pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Oleh karena memilih pemimpin, pilihlah yang baik. Siapa yang bisa memimpin di legislatif mewakili saudara? Pilih calon-calon yang sudah ditawarkan. Siapa yang mau menjadi presiden, wakil presiden, pilih dari yang tersedia dengan penuh kesadaran. Nah, saya hari ini datang ke sini, saya dalam keadaan cuti. Oleh karena saya dalam keadaan cuti, maka saya boleh bicara tentang program. Saudara, apabila negara atas berkat rahmat Allah dan atas kepercayaan saudara-saudara rakyat mempercayai saya dan Mas Ganjar, saya sebagai Wakil Presiden, Ganjar Pranowo sebagai Presiden, atas dukungan saudara dan atas berkat rahmat Allah, maka insya Allah ketika kami memimpin kelak, yang dinomorsatukan adalah kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kami tidak segan, misalnya membuat program untuk menyediakan dana atau anggaran, alokasi anggaran untuk setiap desa itu tidak hanya 1 miliar, tapi 5,3 miliar setiap desa.
Sudah dihitung, Pak. Sudah dihitung. Sudah dihitung. Nanti untuk dana desanya 2 miliar, untuk dana pembangunannya itu 3,3 miliar untuk setiap desa. Di setiap desa kami juga akan mendirikan fasilitas kesehatan. Ada 1 kantor puskesmas minimal, dan minimal ada 1 tenaga kesehatan yang terakreditasi, sehingga masyarakat desa itu nanti terlayani pemeliharaan kesehatannya. Untuk kaum difabel atau disabilitas, kami juga menyediakan anggaran-anggaran fasilitas. Dan saya kira di sini masih banyak. Untuk tadi banyak saya dengar di sini pinter-pinter ngaji, itu pasti ada guru-gurunya. Nah, guru-guru ngaji itu yang dikoordinir oleh desa, tidak digaji oleh negara. Kita akan menyediakan dana untuk membayar para guru ngaji, para tenaga honorer, pemelihara masjid, dan rumah-rumah ibadah lainnya. Itu akan kita beri dana juga, dana minimal yang diperlukan, agar mereka bisa bekerja dengan lebih terhormat. Karena begini nih, guru-guru di kampung-kampung itu, ada guru honorer, ada guru madrasah, itu kan ngajari orang dengan ikhlas tiap hari. Tidak ada yang menggaji, padahal mereka yang diajari ngaji, dididik, diberi ilmu itu bisa jadi orang hebat. Ada orang seperti Pak Edward Pernong misalnya, itu kan dari guru-guru di desa semula. Saya misalnya, saya itu kan belajar di kampung. Saya udah bisa jadi menteri, gurunya tidak ada yang memperhatikan. Mereka bekerja dengan ikhlas. Nah, kita akan catat itu semua, ya. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pilihlah nanti dalam pemilu wakil saudara di DPR RI, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, dengan pilihan yang tepat. Kalau misalnya rakyat di sini memberi kepercayaan, sekurang-kurangnya di Kepaksian Pernong ini, Pak Ganjar dan saya akan menjaganya sebagai amanah untuk berbuat baik bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat istiadat yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini, setelah Prof, kalaupun nanti terpilih, apakah ada proyeksi khusus untuk membangun adat dan budaya yang ada di Indonesia, termasuk di Lampung Barat? Iya, membangun masyarakat adat dan menjaga hukum adat itu adalah kewajiban konstitusional, karena itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar, ya, bahwa pemerintah Indonesia harus membangun masyarakat adat, memelihara masyarakat adat sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi itu sudah pasti. Dan kita akan mengutamakan nanti, memprioritaskan penyelesaian rancangan undang-undang masyarakat adat agar lebih mudah nanti memberikan perlindungan hukum dan membangun kelestarian budayanya. Itu aja. Saya terima kasih kepada Pak Sultan Kepaksian Pernong ini, ya, yang telah berinisiatif beberapa waktu lalu menghubungi saya tanya, apa benar Yang Mulia mau memberi gelar itu kepada saya, apa sudah dihitung, apa kaitannya? Nah, beliau mengatakan sudah mengenai syarat-syarat ukuran Kepaksian Pernong seperti tadi yang didatukan itu isinya. Dan saya akan membawa nilai-nilai ini ke dalam nasionalisme Indonesia. Tentu kalau masyarakat mendukung ini dan Pak Ganjar dan saya diberi amanat untuk ini, akan kami laksanakan dengan baik. Ini sebagai amanat. Nah, sekarang ini Pak Sultan dulu. Gimana Pak? Kami mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergelar Batin Perkasa Saibani di hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah men-scanning seluruh track recordnya,
terutama integritasnya. Ini yang luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini sebagai Menkumham. Ini adalah sosok manusia yang antara kata dan perbuatannya sama. Dan orang yang nggak bisa dirunding-runding istilahnya. Kalau orang Lampung bilang, nggak pacak diolah-olah, nggak bisa diolah-olah, nggak bisa dimarkus-markus orang, nggak bisa. Dan inilah yang kita perlukan sekarang, yang nanti kelak akan mendampingi Pak Ganjar dalam rangka memimpin Indonesia ke depan. Karena itu, untuk dalam memberikan penghargaan, penghormatan terhadap track recordnya yang telah dijaganya dengan istiqomah itu, maka kami mengundang, kemudian mengangkatnya sebagai saudara. Menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Lampung, khususnya skala berat, Pakcik Penuh, mempunyai seorang saudara yang antara kata dan perbuatannya sama. Dan kemudian kami berikan satu penghargaan yang baru pertama ini diberikan, yaitu Haus Sebatang di Tengah Padang, yaitu bambu yang berdiri di tengah padang yang tidak goyah walaupun diterpa angin topan, angin puting beliung dan sebagainya. Itulah yang akan kita harapkan nanti saat nanti Profesor Mahfud menjadi pemimpin Indonesia ini, menjadi wakil daripada Pak Ganjar sebagai wakil presiden. Karena itu kita mengharapkan masyarakat Lampung, keluarga besar skala berat yang ada di sepanjang tanah pesisir, yang ada di juga sepanjang wilayah penyimbangan, poi-poi angkatku, akun-akun poliku, para penyimbangi sudah bersaudara dengan saya, tentu akan bersama saya, akan bersama saudaranya untuk memilih pasangan presiden, wakil presiden Ganjar Mahfud. Kenapa? Adat katanya berpihak-pihak pada tidak. Adat itu harus jelas, tidak boleh dua kaki. Kita mengajarkan suatu ketidakbaikan apabila adat itu yang penting saya cari aman. Nanti kalau adat bukan cari aman, adat menunjukkan identitasnya. Saya di kiri atau saya di kanan. Mengajarkan kejujuran kepada masyarakat bahwa kita adalah bagian daripada budaya bangsa yang punya integritas, yang punya sikap, bukan seperti ini pucuk pohon di atas ini yang ke kiri kanan yang penting aman, udah nggak usah kelihatan, diam-diam aja. Enggak, kita harus kelihatan untuk menunjukkan keberpihakan kita terhadap kebaikan dan kebenaran. Itulah mudah-mudahan Allah memberikan restu dan inayah kepada kita. Satu lagi pun, izin pun, PKN untuk Lampung. Bagaimana target kita pun dari Prof Mahfud dan Pak Ganjar? Berapa persen pun? Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat, saya batin puniakan dalam beliau Pangeran Edward Shah Pernong, Majen Purnawirawan Polri. Kemudian ada Bapak Unmat Hasnurin yang terhormat, kemudian Panglima Alif Jaya. Ada juga Bapak Panglima Penggitoh Alam. Hadir juga bersama saya di sini anggota DPR RI Bapak Sudin, kemudian tadi Bapak Umar sudah, mantan Bupati Tulang Bawang, Bapak Hasnurin tadi, ex-wakil Bupati Lampung Barat. Yang dari Jakarta, saya datang bersama Pak Erwin Muslimin Singajuru, juga masih keluarga atau punya hubungan persaudaraan antar kerajaan atau antar kepaksian. Beliau ini dari
Ranau, dari Ranau. Itu yang saya sebut. Hadirin sekalian, saya baru saja mendapat anugerah penghargaan dari kepaksian Vernon skala perak, dan saya pemberian penghargaan itu ditandai dengan baju kebesaran ini yang mengandung banyak pesan kepada saya. Pesannya itu sebagai berikut. Saya dianugerahi ini antara lain karena seperti dibacakan tadi, saya dianggap salah seorang penegak hukum yang selalu berusaha, salah seorang dan selalu berusaha untuk menegakkan hukum dan kebaikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagi saya, itu bukan prestasi saya, tapi harapan dari kepaksian Vernon skala barat atau skala berat agar saya beri jalan yang lurus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu berusaha menegakkan hukum dan memperjuangkan kebaikan bagi negeri ini. Nah, saudara sekalian, saya tadi berjalan dari sana dengan upacara adat mulai dari pinggir jalan sampai ke puncak tadi yang sangat sakral. Saya mencatat hal-hal sebagai berikut. Juga ternyata di sini kalau saya lihat tadi upacaranya berlangsung itu merupakan percampuran yang sangat harmonis antara adat, kebiasaan yang sangat tinggi menjunjung nilai-nilai luhur keperkasaan dengan warna Islami, agama Islam. Tadi banyak solawat di sana, terus tadi ada doa-doanya, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah percampuran yang harmonis antara adat dengan agama Islam. Ini penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena terkadang orang-orang yang beraliran keras itu menganggap Islam tidak boleh dicampur dengan adat. Sehingga apa-apa dianggap bid'ah, dianggap syirik dan sebagainya. Padahal di dalam Islam sendiri itu ada dalil yang mengatakan al-adatu muhakkamah. Ini dalilnya, al-adatu muhakkamatun. Adat-adat itu menjadi hukum Islam. Kalau adatnya baik seperti tadi, keberanian, persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, inklusivisme, itu adalah adat kepaksian Vernon yang itu menyerap atau saling berkelindan dengan ajaran Islam. Karena baik ajaran Islam maupun adab di Vernon ini juga sama. Nilai-nilainya itu harmonis, saling menghargai. Dulu, di sini saya lihat tadi ada beberapa suku yang menyapa saya. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada Sunda. Kemudian penduduk asli sini, warga asli sini, itu bersatu dengan penuh kerukunan. Karena itu nilai adat dan nilai Islam. Apalagi menurut sejarahnya yang saya dengar tadi, Islam masuk ke sini itu sudah abad-abad pertama Hijriah, tahun 688 Hijriah. Itu sebuah perjalanan dakwah dan pemersatuan nilai-nilai adat dengan Islam itu yang sudah sangat lama, sehingga muncul seperti ini, muncul inklusivisme.
di mana semuanya bersaudara. Suku apapun bersaudara di sini. Dulu ketika Nabi Muhammad itu mendirikan sebuah pemerintahan atau negara, itu juga nilai pertama yang ditanam itu adalah persaudaraan antar manusia yang beda-beda suku. Sehingga di situ kata Nabi Muhammad itu, hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wal Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahi qabihim wajah hadamahu. Itu proklamasinya Nabi Muhammad itu dulu sama dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau proklamasi kemerdekaan Indonesia sama dengan proklamasi yang dalam bahasa Arab itu tadi. Karena bunyi yang bahasa Arab itu tadi begini, inilah proklamasi dari Nabi Muhammad yang menyatukan antara orang mukmin, orang muslim, orang Quraisy. Suku Quraisy bergabung di Madinah. Orang Yasrib, suku Yasrib bergabung di Madinah. Falahi qabihim, mereka bersatu untuk membangun pemerintahan bersama. Sama. Ini nilai-nilai perbedaan tadi bersatu di sini. Saya tadi diberi bisikan oleh yang nemani saya dari Jakarta ini, Mas Erwin Muslimin. Coba saya minta keluhuran atau kearifan lokal yang ada di Kepaksian Pernong ini. Minimal ada dua ini. Pertama, Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu setiap orang menjaga kehormatannya di atas segala-galanya. Itu artinya setiap orang itu harus menjaga kehormatan orang lain agar kehormatan dirinya sendiri itu terjaga. Nah, ini nilai yang sangat tinggi. Pemunculannya di berbagai daerah di Indonesia bisa macam-macam. Di Bugis ada budaya Sirik. Di Madura ada Cao. Di berbagai daerah lain punya nilai universal ini, bahwa setiap orang menjaga martabat. Kalau di dalam Al-Quran, apa ketinggian martabat itu? Ketinggian martabat, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan yang kedudukannya sederajat. Suku apapun kedudukannya sederajat, manusia apapun kedudukannya sederajat, lita'arofu, agar saling berkenalan dengan baik. Dan karena di dalam kesederajatan ini dikatakan yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang bertakwa. Bertakwa itu ya antara lain menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain agar selalu berbuat baik. Kemudian ada juga nilai kearifan lokal, angkon muari, persaudaraan, sehingga menjadi satu warga. Kalau tadi di dalam hadis Nabi itu, bainal muslimin wal mu'minin wa Yasrib wa Quraisy, kira-kira kalau dikatakan di Kepaksian Pernongin, bainal Pernongin wal Madurin wal Jawin wal Sundawin, ya kan? Iya tuh kalau di bahasa Arab kan, itu kan bahasanya Nabi Muhammad karena dulu di Madinah. Kalau di sini karena pagi ini kita berada di Pernong, bainal Pernongin wal Jawin wal Madurin wal Sundawin, apa lagi? Ya, falahi qabihim, bersatu bersaudara. Nah saudara, karena ini mengandung nilai universal, saya mengucapkan terima kasih kepada Sultan Pernong dan seluruh keluarga Raja Kepaksian Pernong ini yang hari ini memberi anugerah kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih, saya sudah menjadi warga di sini, dan nilai yang sangat baik ini nanti mari kita bawa bersama-sama ke kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apa? Yaitu membangun nasionalisme Indonesia.
Nasionalisme kita tuh dibangun dari kekuatan-kekuatan masyarakat adat. Dan masyarakat adat itu tangguh. Coba, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Berusaha mengganti hukum adat tidak bisa. Sampai sekarang hukum adat itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan akan kita hidupkan lagi nilai dasarnya, yaitu keadilan restoratif. Tidak bisa, Belanda berusaha itu mau masukkan hukum perdata, hukum apa, tidak ada. Ada sengketa, waktu zaman Belanda menyelesaikan, tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan tuh raja-raja adat. Ada masalah, serahkan ke raja adat, beri fatwa, begitu sudah rukun, selesai. Karena itu dasar kita di dalam hidup bermasyarakat. Kalau Belanda dulu kan dasarnya individualisme. Baru sesudah itu hukum perdatanya sampai sekarang hukum adat itu masih terus berjalan, berlaku dan diakui oleh negara. Setiap ada sengketa yang diselesaikan oleh masyarakat adat itu harus diterima sebagai cara penyelesaian. Itu di hukum perdatanya. Hukum pidananya memang lalu disatukan unifikasi. Nah, itu hebatnya adat kita. Mari kita bawa ini ke tingkat nasional. Kalau sekarang kita sedang menghadapi pemilu, mari pemilu ini laksanakan dengan damai. Tidak boleh ada paksaan-paksaan, ada kecurangan dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu melanggar asas apa tadi? Asas keperwiraan tadi ada. Bapak berani perwira. Kalau dalam Islam tuh namanya syaja'ah. Melanggar asas kejujuran, keperwiraan. Dan kalau itu dilanggar, Angkon Muari dan Pil Senggiri tadi, Pil Senggiri tadi bisa dimunculkan sebagai bentuk kita mempertahankan independensi kita. Saudara, pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Oleh karena memilih pemimpin, pilihlah yang baik. Siapa yang bisa memimpin di legislatif mewakili saudara? Pilih calon-calon yang sudah ditawarkan. Siapa yang mau menjadi presiden, wakil presiden, pilih dari yang tersedia dengan penuh kesadaran. Nah, saya hari ini datang ke sini, saya dalam keadaan cuti. Oleh karena saya dalam keadaan cuti, maka saya boleh bicara tentang program. Saudara, apabila negara atas berkat rahmat Allah dan atas kepercayaan saudara-saudara rakyat mempercayai saya dan Mas Ganjar, saya sebagai Wakil Presiden, Ganjar Pranowo sebagai Presiden, atas dukungan saudara dan atas berkat rahmat Allah, maka insya Allah ketika kami memimpin kelak, yang dinomorsatukan adalah kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kami tidak segan, misalnya membuat program untuk menyediakan dana atau anggaran, alokasi anggaran untuk setiap desa itu tidak hanya 1 miliar, tapi 5,3 miliar sekian desa. Sudah dihitung, Mbak? Sudah dihitung. Sudah dihitung. Nanti untuk dana desanya 2 miliar, untuk dana pembangunannya itu 3,3 miliar untuk setiap desa. Di setiap desa kami juga akan mendirikan fasilitas kesehatan. Ada 1 kantor puskesmas minimal, dan minimal ada 1 tenaga kesehatan yang terakreditasi, sehingga masyarakat desa itu nanti terlayani pemeliharaan kesehatannya. Untuk kaum difabel atau disabilitas, kami juga menyediakan anggaran-anggaran fasilitas. Dan saya kira di sini masih banyak. Untuk tadi banyak saya dengar di sini pinter-pinter ngaji, itu pasti ada guru-gurunya. Nah, guru-guru ngaji itu yang dikoordinir oleh desa, tidak digaji oleh negara, kita akan menyediakan dana
untuk membayar para guru ngaji, para tenaga honorer, pemelihara masjid, dan rumah-rumah ibadah lainnya. Itu akan kita beri dana juga, dana minimal yang diperlukan agar mereka bisa bekerja dengan lebih terhormat. Karena begini nih, guru-guru di kampung-kampung itu, ada guru honorer, ada guru madrasah, itu kan ngajari orang dengan ikhlas tiap hari. Tidak ada yang menggaji, padahal mereka yang diajari ngaji, dididik, diberi ilmu itu bisa jadi orang hebat. Ada orang seperti Pak Edward Pernong misalnya, itu kan dari guru-guru di desa semula. Saya misalnya, saya itu kan belajar di kampung. Saya udah bisa jadi menteri, gurunya tidak ada yang memperhatikan. Mereka bekerja dengan ikhlas. Nah, kita akan catat itu semua, ya. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pilihlah nanti dalam pemilu wakil saudara di DPR RI, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden dengan pilihan yang tepat. Kalau misalnya rakyat di sini memberi kepercayaan, sekurang-kurangnya di Kepaksian Pernong ini, Pak Ganjar dan saya akan menjaganya sebagai amanah untuk berbuat baik bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita Ya, benar-benar. Cukup.
Siapa satu lagi? Selamat datang Bapak Profesor Haji Muhammad. Ya, silakan. Pustaka Pedang Alif pernah beliau gunakan sebagai penanda atau saksi pada saat penandatanganan perjanjian dengan Kompeni Inggris. Perjanjian tersebut berisi bahwa antara kerajaan Paksipat Skalangga dan Kompeni Inggris. Panosani na tanggo si Kambuko Kagupaduka yang mulia sepanjang IP gelar batin perkasa Saibani Niti Hukum sebagai bangsawan tinggi di kerajaan Adat istiadat yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini, setelah Prof, kalaupun nanti terpilih, apakah ada proyeksi khusus untuk membangun adat dan budaya yang ada di Indonesia termasuk di Lampung Barat? Iya, membangun masyarakat adat dan menjaga hukum adat itu adalah kewajiban konstitusional karena itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar ya, bahwa pemerintah Indonesia harus membangun masyarakat adat, memelihara masyarakat adat sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi itu sudah pasti dan kita akan mengutamakan nanti memprioritaskan penyelesaian rancangan undang-undang masyarakat adat agar lebih mudah nanti memberikan perlindungan hukum dan membangun kelestarian budayanya. Itu aja. Saya terima kasih kepada Pak Sultan Kepaksian Pernong ini ya, yang telah berinisiatif beberapa waktu lalu menghubungi saya tanya apa benar Yang Mulia mau memberi gelar itu kepada saya, apa sudah dihitung apa kaitannya. Nah, beliau mengatakan sudah mengenai syarat-syarat ukuran Kepaksian Pernong seperti tadi yang didatukan itu isinya. Dan saya akan membawa nilai-nilai ini ke dalam nasionalisme Indonesia. Tentu kalau masyarakat mendukung ini dan Pak Ganjar dan saya diberi amanat untuk ini, akan kami laksanakan dengan baik. Ini sebagai amanat. Nah, sekarang ini Pak Sultan dulu. Gimana Pak? Kami mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergelar batin perkasa Saibani Niti Hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah men-scanning seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini yang luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini sebagai Menkumham. Ini adalah sosok manusia yang antara kata dan perbuatannya sama, dan orang yang nggak bisa dirunding-runding istilahnya. Kalau orang Lampung bilang, nggak pacak diolah-olah, nggak bisa diolah-olah, nggak bisa dimarkus-markus orang, nggak bisa. Dan inilah yang kita perlukan sekarang, yang nanti kelak akan mendampingi Pak Ganjar
dalam rangka memimpin Indonesia ke depan. Karena itu, untuk dalam memberikan penghargaan, penghormatan terhadap track recordnya yang telah dijaganya dengan istiqomah itu, maka kami mengundang, kemudian mengangkatnya sebagai saudara. Menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Lampung, khususnya skala berat, Pakcik Penong mempunyai seorang saudara yang antara kata dan perbuatannya sama. Dan kemudian kami berikan satu penghargaan yang baru pertama ini diberikan, yaitu Aur Sebatang di Tengah Padang, yaitu bambu yang berdiri di tengah padang yang tidak goyah walaupun diterpa angin topan, angin puting beliung dan sebagainya. Itulah yang akan kita harapkan nanti saat Profesor Mahfud menjadi pemimpin Indonesia ini, menjadi wakil daripada Pak Ganjar sebagai wakil presiden. Karena itu kita mengharapkan masyarakat Lampung, keluarga besar skala berat yang ada di sepanjang tanah pesisir, yang ada di juga sepanjang wilayah penyimbangan, poi-poi angkatku, akon-akon bualiku, para penyembang yang sudah bersaudara dengan saya, tentu akan bersama saya, akan bersama saudaranya untuk memilih pasangan presiden, wakil presiden Ganjar Mahfud. Kenapa? Adat katanya berpihak-pihak pada tidak. Adat itu harus jelas, tidak boleh dua kaki. Kita mengajarkan suatu ketidakbaikan apabila adat itu yang penting saya cari aman. Nanti kalau adat bukan cari aman, adat menunjukkan identitasnya. Saya di kiri atau saya di kanan. Mengajarkan kejujuran kepada masyarakat bahwa kita adalah bagian daripada budaya bangsa yang punya integritas, yang punya sikap, bukan seperti ini pucuk pohon di atas ini yang ke kiri kanan yang penting aman. Udah nggak usah kelihatan, diam-diam aja. Enggak. Kita harus kelihatan untuk menunjukkan keberpihakan kita terhadap kebaikan dan kebenaran. Itulah mudah-mudahan Allah memberikan restu dan inayah kepada kita. Satu lagi. Nanti kita Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat, saya batin puniakan dalam beliau Pangeran Edward Shah Penong, Majen Purnawirawan Polri. Kemudian ada Bapak Unmat Hasnurin yang terhormat, kemudian Panglima Alif Jaya. Ada juga Bapak Panglima Penggitoh Alam. Hadir juga bersama saya di sini anggota DPR RI Bapak Sudin, kemudian tadi Bapak Umar sudah, mantan Bupati Tulang Bawang, Bapak Hasnurin tadi ex Wakil Bupati Lampung Barat. Yang dari Jakarta, saya datang bersama Pak Erwin Muslimin Singajuru, juga
masih keluarga atau punya hubungan persaudaraan antar kerajaan atau antar kepaksian. Beliau ini dari Ranau, dari Ranau. Itu yang saya sebut. Hadirin sekalian, saya baru saja mendapat anugerah penghargaan dari kepaksian Pernong skala Perak, dan saya pemberian penghargaan itu ditandai dengan baju kebesaran ini yang mengandung banyak pesan kepada saya. Pesannya itu sebagai berikut. Saya dianugerahi ini antara lain karena seperti dibacakan tadi, saya dianggap salah seorang penegak hukum yang selalu berusaha, salah seorang dan selalu berusaha untuk menegakkan hukum dan kebaikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagi saya, itu bukan prestasi saya, tapi harapan dari kepaksian Pernong skala Barat atau skala Brak agar saya diberi jalan yang lurus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu berusaha menegakkan hukum dan memperjuangkan kebaikan bagi negeri ini. Nah, saudara sekalian, saya tadi berjalan dari sana dengan upacara adat mulai dari pinggir jalan sampai ke puncak tadi yang sangat sakral. Saya mencatat hal-hal sebagai berikut juga. Ternyata di sini, kalau saya lihat tadi upacaranya berlangsung itu merupakan percampuran yang sangat harmonis antara adat, kebiasaan yang sangat tinggi, menjunjung nilai-nilai luhur, keperkasaan, dengan warna Islami, agama Islam. Tadi banyak solawat di sana, terus tadi ada doa-doanya, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah percampuran yang harmonis antara adat dengan agama Islam. Ini penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena terkadang orang-orang yang beraliran keras itu menganggap Islam tidak boleh dicampur dengan adat. Sehingga apa-apa dianggap bid'ah, dianggap syirik dan sebagainya. Padahal di dalam Islam sendiri itu ada dalil yang mengatakan al-adatu muhakkamah. Ini dalilnya, al-adatu muhakkamatun. Adat-adat itu menjadi hukum Islam. Kalau adatnya baik seperti tadi, keberanian, persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, inklusivisme, itu adalah adat kepaksian Pernong yang itu menyerap atau saling berkelindan dengan ajaran Islam. Karena baik ajaran Islam maupun adab di Pernong ini juga sama. Nilai-nilainya itu harmonis, saling menghargai. Dulu, di sini saya lihat tadi ada beberapa suku yang menyapa saya. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada Sunda. Kemudian penduduk asli sini, warga asli sini, itu bersatu dengan penuh kerukunan. Karena itu nilai adat dan nilai Islam. Apalagi menurut sejarahnya yang saya dengar tadi, Islam masuk ke sini itu sudah abad-abad pertama Hijriah, tahun 688 Hijriah. Itu
sebuah perjalanan dakwah dan pemersatuan nilai-nilai adat dengan Islam itu yang sudah sangat lama, sehingga muncul seperti ini, muncul inklusivisme di mana semuanya bersaudara, suku apapun bersaudara di sini. Dulu ketika Nabi Muhammad itu mendirikan sebuah pemerintahan atau negara, itu juga nilai pertama yang ditanam itu adalah persaudaraan antar manusia yang beda-beda suku. Sehingga di situ kata Nabi Muhammad itu, hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wal Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Itu proklamasinya Nabi Muhammad itu dulu sama dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau proklamasi kemerdekaan Indonesia sama dengan proklamasi yang dalam bahasa Arab itu tadi. Karena bunyi yang bahasa Arab itu tadi begini, inilah proklamasi dari Nabi Muhammad yang menyatukan antara orang mukmin, orang muslim, orang Quraisy. Suku Quraisy bergabung di Madinah. Orang Yasrib, suku Yasrib bergabung di Madinah. Falahiqa bihim, mereka bersatu untuk membangun pemerintahan bersama. Sama. Ini nilai-nilai perbedaan tadi bersatu di sini. Saya tadi diberi bisikan oleh yang nemani saya dari Jakarta ini, Mas Erwin Muslimin. Coba saya minta keluhuran atau kearifan lokal yang ada di Kepaksian Pernong ini. Minimal ada dua ini. Pertama, Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu setiap orang menjaga kehormatannya di atas segala-galanya. Itu artinya setiap orang tuh harus menjaga kehormatan orang lain agar kehormatan dirinya sendiri itu terjaga. Nah, ini nilai yang sangat tinggi. Pemunculannya di berbagai daerah di Indonesia bisa macam-macam. Di Bugis ada budaya Sirik. Di Madura ada Cao. Di berbagai daerah lain punya nilai universal ini, bahwa setiap orang menjaga martabat. Kalau di dalam Al-Quran, apa ketinggian martabat itu? Ketinggian martabat, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan yang kedudukannya sederajat. Suku apapun kedudukannya sederajat, manusia apapun kedudukannya sederajat, lita'arofu, agar saling berkenalan dengan baik. Dan karena di dalam kesederajatan ini dikatakan yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang bertakwa. Bertakwa itu ya antara lain menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain agar selalu berbuat baik. Kemudian ada juga nilai kearifan lokal, Angkon Muari, persaudaraan, sehingga menjadi satu warga. Kalau tadi di dalam hadis Nabi itu, bainal muslimin wal mu'minin wa Yasrib wa Quraisy, kira-kira kalau dikatakan di Kepaksian Pernong ini, bainal Pernongin wal Madurin wal Jawin wal Sundawin, ya kan? Iya tuh kalau di bahasa Arab kan, itu kan bahasanya Nabi Muhammad karena dulu di Madinah. Kalau di sini karena pagi ini kita berada di Pernong, bainal Pernongin wal Jawin wal Madurin wal Sundawin, apa lagi? Ya, falahiqa bihim, bersatu bersaudara. Nah saudara, karena ini mengandung nilai universal, saya mengucapkan terima kasih kepada Sultan Pernong dan seluruh keluarga Raja Kepaksian Pernong ini yang hari ini memberi anugerah kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih, saya sudah menjadi warga di sini, dan nilai yang sangat baik ini nanti mari kita bawa bersama-sama ke kehidupan
kita berbangsa dan bernegara. Apa? Yaitu membangun nasionalisme Indonesia. Nasionalisme kita tuh dibangun dari kekuatan-kekuatan masyarakat adat. Dan masyarakat adat itu tangguh. Coba, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Berusaha mengganti hukum adat tidak bisa. Sampai sekarang hukum adat itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan akan kita hidupkan lagi nilai dasarnya, yaitu keadilan restoratif. Tidak bisa, Belanda berusaha itu mau masukkan hukum perdata, hukum apa, tidak ada. Ada sengketa, waktu zaman Belanda menyelesaikan, tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan tuh raja-raja adat. Ada masalah, serahkan ke raja adat, beri fatwa, begitu sudah rukun, selesai. Karena itu dasar kita di dalam hidup bermasyarakat. Kalau Belanda dulu kan dasarnya individualisme. Baru sesudah itu, hukum perdatanya sampai sekarang hukum adat itu masih terus berjalan, berlaku, dan diakui oleh negara. Setiap ada sengketa yang diselesaikan oleh masyarakat adat, itu harus diterima sebagai cara penyelesaian. Itu di hukum perdatanya. Hukum pidananya memang lalu disatukan unifikasi. Nah, itu hebatnya adat kita. Mari kita bawa ini ke tingkat nasional. Kalau sekarang kita sedang menghadapi pemilu, mari pemilu ini laksanakan dengan damai. Tidak boleh ada paksaan-paksaan, ada kecurangan, dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu melanggar asas apa tadi? Asas keperwiraan tadi ada. Apa? Berani, perwira. Kalau dalam Islam tuh namanya syaja'ah. Melanggar asas kejujuran, keperwiraan. Dan kalau itu dilanggar, Angkon Muari dan Pil Senggiri tadi, Pil Senggiri tadi bisa dimunculkan sebagai bentuk kita mempertahankan independensi kita. Saudara, pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Oleh karena memilih pemimpin, pilihlah yang baik. Siapa yang bisa memimpin di legislatif mewakili saudara? Pilih calon-calon yang sudah ditawarkan. Siapa yang mau menjadi presiden, wakil presiden, pilih dari yang tersedia dengan penuh kesadaran. Nah, saya hari ini datang ke sini, saya dalam keadaan cuti. Oleh karena saya dalam keadaan cuti, maka saya boleh bicara tentang program. Saudara, apabila negara atas berkat rahmat Allah dan atas kepercayaan saudara-saudara rakyat mempercayai saya dan Mas Ganjar, saya sebagai Wakil Presiden, Ganjar Pranowo sebagai Presiden, atas dukungan saudara dan atas berkat rahmat Allah, maka insya Allah ketika kami memimpin kelak, yang dinomorsatukan adalah kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kami tidak segan, misalnya membuat program untuk menyediakan dana atau anggaran, alokasi anggaran untuk setiap desa itu tidak hanya 1 miliar, tapi 5,3 miliar setiap desa. Sudah dihitung, Mbak? Sudah dihitung. Sudah dihitung. Nanti untuk dana desanya 2 miliar, untuk dana pembangunannya itu 3,3 miliar untuk setiap desa. Di setiap desa kami juga akan mendirikan fasilitas kesehatan. Ada 1 kantor puskesmas minimal, dan minimal ada 1 tenaga kesehatan yang terakreditasi, sehingga masyarakat desa itu nanti terlayani pemeliharaan kesehatannya. Untuk kaum difabel atau disabilitas, kami juga menyediakan anggaran-anggaran fasilitas. Dan saya kira di sini masih banyak. Untuk
Tadi banyak saya dengar di sini pinter-pinter ngaji. Itu pasti ada guru-gurunya. Nah, guru-guru ngaji itu yang dikoordinir oleh desa, tidak digaji oleh negara. Kita akan menyediakan dana untuk membayar para guru ngaji, para tenaga honorer, pemelihara masjid, dan rumah-rumah ibadah lainnya. Itu akan kita beri dana juga, dana minimal yang diperlukan agar mereka bisa bekerja dengan lebih terhormat. Karena begini nih, guru-guru di kampung-kampung itu, ada guru honorer, ada guru madrasah, itu kan ngajari orang dengan ikhlas tiap hari. Tidak ada yang menggaji, padahal mereka yang diajari ngaji, dididik, diberi ilmu itu bisa jadi orang hebat. Ada orang seperti Pak Edward Pernong misalnya, itu kan dari guru-guru di desa semula. Saya misalnya, saya itu kan belajar di kampung. Saya udah bisa jadi menteri, gurunya tidak ada yang memperhatikan. Mereka bekerja dengan ikhlas. Nah, kita akan catat itu semua, ya. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pilihlah nanti dalam pemilu wakil saudara di DPR RI, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, dengan pilihan yang tepat. Kalau misalnya rakyat di sini memberi kepercayaan, sekurang-kurangnya di Kepaksian Pernong ini, Pak Ganjar dan saya akan menjaganya sebagai amanah untuk berbuat baik bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat, saya batin puniakan dalam beliau Pangeran Edward Syah Pernong, Majen Purnawirawan Polri. Kemudian ada Bapak Unmat Hasnurin yang terhormat, kemudian Panglima Alif Jaya. Ada juga Bapak Panglima Penggitoh Alam. Hadir juga bersama saya di sini anggota DPR RI Bapak Sudin, kemudian tadi Bapak Umar sudah, mantan Bupati Tulang Bawang, Bapak Hasnurin tadi, ex-wakil Bupati Lampung Barat. Yang dari Jakarta, saya datang bersama Pak Erwin Muslimin Singajuru, juga masih keluarga atau punya hubungan persaudaraan antar kerajaan atau antar
kepaksian. Beliau ini dari Ranau, dari Ranau. Itu yang saya sebut. Hadirin sekalian, saya baru saja mendapat anugerah penghargaan dari kepaksian Vernon skala Perak, dan saya pemberian penghargaan itu ditandai dengan baju kebesaran ini yang mengandung banyak pesan kepada saya. Pesannya itu sebagai berikut. Saya dianugerahi ini antara lain karena seperti dibacakan tadi, saya dianggap salah seorang penegak hukum yang selalu berusaha, salah seorang dan selalu berusaha untuk menegakkan hukum dan kebaikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagi saya, itu bukan prestasi saya, tapi harapan dari kepaksian Vernon skala Barat atau skala berat agar saya beri jalan yang lurus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu berusaha menegakkan hukum dan memperjuangkan kebaikan bagi negeri ini. Nah, saudara sekalian, saya tadi berjalan dari sana dengan upacara adat mulai dari pinggir jalan sampai ke puncak tadi yang sangat sakral. Saya mencatat hal-hal sebagai berikut. Juga ternyata di sini kalau saya lihat tadi upacaranya berlangsung itu merupakan percampuran yang sangat harmonis antara adat, kebiasaan yang sangat tinggi menjunjung nilai-nilai luhur keperkasaan dengan warna Islami, agama Islam. Tadi banyak solawat di sana, terus tadi ada doa-doanya, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah percampuran yang harmonis antara adat dengan agama Islam. Ini penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena terkadang orang-orang yang beraliran keras itu menganggap Islam tidak boleh dicampur dengan adat. Sehingga apa-apa dianggap bid'ah, dianggap syirik dan sebagainya. Padahal di dalam Islam sendiri itu ada dalil yang mengatakan al-adatu muhakkamah. Ini dalilnya, al-adatu muhakkamatun. Adat-adat itu menjadi hukum Islam. Kalau adatnya baik seperti tadi, keberanian, persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, inklusivisme, itu adalah adat kepaksian Vernon yang itu menyerap atau saling berkelindan dengan ajaran Islam. Karena baik ajaran Islam maupun adat di Vernon ini juga sama. Nilai-nilainya itu harmonis, saling menghargai. Dulu, di sini saya lihat tadi ada beberapa suku yang menyapa saya. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada Sunda. Kemudian penduduk asli sini, warga asli sini, itu bersatu dengan penuh kerukunan. Karena itu nilai adat dan nilai Islam. Apalagi menurut sejarahnya yang saya dengar tadi, Islam masuk ke sini itu sudah abad-abad pertama Hijriah, tahun 688 Hijriah. Itu sebuah perjalanan dakwah dan pemersatuan nilai-nilai adat dengan Islam itu yang sudah sangat lama
Sehingga muncul seperti ini. Muncul inklusivisme, di mana semuanya bersaudara. Suku apapun bersaudara di sini. Dulu ketika Nabi Muhammad itu mendirikan sebuah pemerintahan atau negara, itu juga nilai pertama yang ditanam itu adalah persaudaraan antar manusia yang beda-beda suku. Sehingga di situ kata Nabi Muhammad itu, hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wal Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wajah hadamahu. Itu proklamasinya Nabi Muhammad itu dulu sama dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau proklamasi kemerdekaan Indonesia sama dengan proklamasi yang dalam bahasa Arab itu tadi. Karena bunyi yang bahasa Arab itu tadi begini, inilah proklamasi dari Nabi Muhammad yang menyatukan antara orang mukmin, orang muslim, orang Quraisy. Suku Quraisy bergabung di Madinah. Orang Yasrib, suku Yasrib bergabung di Madinah. Falahiqa bihim, mereka bersatu untuk membangun pemerintahan bersama. Sama. Ini nilai-nilai perbedaan tadi bersatu di sini. Saya tadi diberi bisikan oleh yang nemani saya dari Jakarta ini, Mas Erwin Muslimin. Coba saya minta keluhuran atau kearifan lokal yang ada di Kepaksian Pernom ini. Minimal ada dua ini. Pertama, Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu setiap orang menjaga kehormatannya di atas segala-galanya. Itu artinya setiap orang tuh harus menjaga kehormatan orang lain agar kehormatan dirinya sendiri itu terjaga. Nah, ini nilai yang sangat tinggi. Pemunculannya di berbagai daerah di Indonesia bisa macam-macam. Di Bugis ada budaya Sirik. Di Madura ada Cao. Di berbagai daerah lain punya nilai universal ini, bahwa setiap orang menjaga martabat. Kalau di dalam Al-Quran, apa ketinggian martabat itu? Ketinggian martabat, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan yang kedudukannya sederajat. Suku apapun kedudukannya sederajat, manusia apapun kedudukannya sederajat, lita'arofu, agar saling berkenalan dengan baik. Dan karena di dalam kesederajatan ini dikatakan yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang bertakwa. Bertakwa itu ya antara lain menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain agar selalu berbuat baik. Kemudian ada juga nilai kearifan lokal, angkon muari, persaudaraan, sehingga menjadi satu warga. Kalau tadi di dalam hadis Nabi itu, bainal muslimin wal mu'minin wa Yasrib wa Quraisy, kira-kira kalau dikatakan di Kepaksian Pernowin, bainal Pernongin wal Madurin wal Jawin wal Sundawin, ya kan? Iya tuh kalau di bahasa Arab kan, itu kan bahasanya Nabi Muhammad karena dulu di Madinah. Kalau di sini karena pagi ini kita berada di Pernong, bainal Pernongin wal Jawin wal Madurin wal Sundawin, apa lagi? Ya, falahiqa bihim, bersatu bersaudara. Nah saudara, karena ini mengandung nilai universal, saya mengucapkan terima kasih kepada Sultan Pernong dan seluruh keluarga Raja Kepaksian Pernong ini yang hari ini memberi anugerah kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih, saya sudah menjadi warga di sini. Dan nilai yang sangat baik ini nanti mari kita bawa bersama-sama ke kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apa? Yaitu membangun nasionalisme
Indonesia. Nasionalisme kita tuh dibangun dari kekuatan-kekuatan masyarakat adat. Dan masyarakat adat itu tangguh. Coba, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Berusaha mengganti hukum adat tidak bisa. Sampai sekarang hukum adat itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan akan kita hidupkan lagi nilai dasarnya, yaitu keadilan restoratif. Tidak bisa, Belanda berusaha itu mau masukkan hukum perdata, hukum apa, tidak ada. Ada sengketa, waktu zaman Belanda menyelesaikan, tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan tuh raja-raja adat. Ada masalah, serahkan ke raja adat, beri fatwa, begitu sudah rukun, selesai. Karena itu dasar kita di dalam hidup bermasyarakat. Kalau Belanda dulu kan dasarnya individualisme. Baru sesudah itu, hukum perdatanya sampai sekarang hukum adat itu masih terus berjalan, berlaku, dan diakui oleh negara. Setiap ada sengketa yang diselesaikan oleh masyarakat adat, itu harus diterima sebagai cara penyelesaian. Itu di hukum perdatanya. Hukum pidananya memang lalu disatukan unifikasi. Nah, itu hebatnya adat kita. Mari kita bawa ini ke tingkat nasional. Kalau sekarang kita sedang menghadapi pemilu, mari pemilu ini laksanakan dengan damai. Tidak boleh ada paksaan-paksaan, ada kecurangan, dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu melanggar asas, apa tadi? Asas keperwiraan tadi ada. Bapak, berani, perwira. Kalau dalam Islam tuh namanya syaja'ah. Melanggar asas kejujuran, keperwiraan. Dan kalau itu dilanggar, Angkon Muari dan Pil Senggiri tadi, Pil Senggiri tadi bisa dimunculkan sebagai bentuk kita mempertahankan independensi kita. Saudara, pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Oleh karena memilih pemimpin, pilihlah yang baik. Siapa yang bisa memimpin di legislatif mewakili saudara? Pilih calon-calon yang sudah ditawarkan. Siapa yang mau menjadi presiden, wakil presiden, pilih dari yang tersedia dengan penuh kesadaran. Nah, saya hari ini datang ke sini, saya dalam keadaan cuti. Oleh karena saya dalam keadaan cuti, maka saya boleh bicara tentang program. Saudara, apabila negara atas berkat rahmat Allah dan atas kepercayaan saudara-saudara rakyat mempercayai saya dan Mas Ganjar, saya sebagai wakil presiden, Ganjar Pranowo sebagai presiden, atas dukungan saudara dan atas berkat rahmat Allah, maka insya Allah ketika kami memimpin kelak, yang dinomorsatukan adalah kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kami tidak segan, misalnya membuat program untuk menyediakan dana atau anggaran, alokasi anggaran untuk setiap desa itu tidak hanya 1 miliar, tapi 5,3 miliar setiap desa. Sudah dihitung, Mbak? Sudah dihitung. Sudah dihitung. Nanti untuk dana desanya 2 miliar, untuk dana pembangunannya itu 3,3 miliar untuk setiap desa. Di setiap desa kami juga akan mendirikan fasilitas kesehatan. Ada 1 kantor puskesmas minimal, dan minimal ada 1 tenaga kesehatan yang terakreditasi, sehingga masyarakat desa itu nanti terlayani pemeliharaan kesehatannya. Untuk kaum difabel atau disabilitas, kami juga menyediakan anggaran-anggaran fasilitas. Dan saya kira di sini masih banyak. Untuk tadi banyak saya dengar di sini pinter-pinter ngaji, itu pasti ada guru-gurunya. Nah, guru-guru ngaji itu yang dikoordinir oleh desa
tidak digaji oleh negara, kita akan menyediakan dana untuk membayar para guru ngaji, para tenaga honorer, pemelihara masjid, dan rumah-rumah ibadah lainnya. Itu akan kita beri dana juga, dana minimal yang diperlukan agar mereka bisa bekerja dengan lebih terhormat. Karena begini nih, guru-guru di kampung-kampung itu, ada guru honorer, ada guru madrasah, itu kan ngajari orang dengan ikhlas tiap hari. Tidak ada yang menggaji, padahal mereka yang diajari ngaji, dididik, diberi ilmu itu bisa jadi orang hebat. Ada orang seperti Pak Edward Pernong misalnya, itu kan dari guru-guru di desa semula. Saya misalnya, saya itu kan belajar di kampung. Saya udah bisa jadi menteri, gurunya tidak ada yang memperhatikan. Mereka bekerja dengan ikhlas. Nah, kita akan catat itu semua, ya. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pilihlah nanti dalam pemilu wakil saudara di DPR RI, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden dengan pilihan yang tepat. Kalau misalnya rakyat di sini memberi kepercayaan, sekurang-kurangnya di Kepaksian Pernong ini, Pak Ganjar dan saya akan menjaganya sebagai amanah untuk berbuat baik bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat, saya batin kuniakan dalam beliau Pangeran Edward Shah Pernong, Majen Purnawirawan Polri. Kemudian ada Bapak Unmat Hasnurin yang terhormat, kemudian Panglima Alif Jaya. Ada juga Bapak Panglima Penggitoh Alam. Hadir juga bersama saya di sini anggota DPR RI Bapak Sudin, kemudian tadi Bapak Umar sudah, mantan Bupati Tulang Bawang, Bapak Hasnurin tadi, ex-wakil Bupati Lampung Barat. Yang dari Jakarta, saya datang bersama Pak Erwin Muslimin Singajuru, juga masih keluarga atau punya hubungan persaudaraan antar kerajaan atau antar kepaksian. Beliau ini dari Ranau, dari Ranau.
Itu yang saya sebut. Hadirin sekalian, saya baru saja mendapat anugerah penghargaan dari kepaksian Pernong skala Perak, dan saya pemberian penghargaan itu ditandai dengan baju kebesaran ini yang mengandung banyak pesan kepada saya. Pesannya itu sebagai berikut. Saya dianugerahi ini antara lain karena seperti dibacakan tadi, saya dianggap salah seorang penegak hukum yang selalu berusaha, salah seorang dan selalu berusaha untuk menegakkan hukum dan kebaikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagi saya, itu bukan prestasi saya, tapi harapan dari kepaksian Pernong skala Barat atau skala berat agar saya beri jalan yang lurus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu berusaha menegakkan hukum dan memperjuangkan kebaikan bagi negeri ini. Nah, saudara sekalian, saya tadi berjalan dari sana dengan upacara adat mulai dari pinggir jalan sampai ke puncak tadi yang sangat sakral. Saya mencatat hal-hal sebagai berikut. Juga ternyata di sini kalau saya lihat tadi upacaranya berlangsung itu merupakan percampuran yang sangat harmonis antara adat kebiasaan yang sangat tinggi menjunjung nilai-nilai luhur keperkasaan dengan warna Islami, agama Islam. Tadi banyak solawat di sana, terus tadi ada doa-doanya, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah percampuran yang harmonis antara adat dengan agama Islam. Ini penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena terkadang orang-orang yang beraliran keras itu menganggap Islam tidak boleh dicampur dengan adat. Sehingga apa-apa dianggap bid'ah, dianggap syirik dan sebagainya. Padahal di dalam Islam sendiri itu ada dalil yang mengatakan al-adatu muhakkamah. Ini dalilnya, al-adatu muhakkamatun. Adat-adat itu menjadi hukum Islam. Kalau adatnya baik seperti tadi, keberanian, persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, inklusivisme, itu adalah adat kepaksian Pernong yang itu menyerap atau saling berkelindan dengan ajaran Islam. Karena baik ajaran Islam maupun adat di Pernong ini juga sama. Nilai-nilainya itu harmonis, saling menghargai. Dulu, di sini saya lihat tadi ada beberapa suku yang menyapa saya. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada Sunda. Kemudian penduduk asli sini, warga asli sini, itu bersatu dengan penuh kerukunan. Karena itu nilai adat dan nilai Islam. Apalagi menurut sejarahnya yang saya dengar tadi, Islam masuk ke sini itu sudah abad-abad pertama Hijriah, tahun 688 Hijriah. Itu sebuah perjalanan dakwah dan pemersatuan nilai-nilai adat dengan Islam itu yang sudah sangat lama, sehingga muncul seperti ini, muncul inklusivisme di mana semuanya bersaudara, suku apapun bersaudara di sini.
Dulu ketika Nabi Muhammad itu mendirikan sebuah pemerintahan atau negara, itu juga nilai pertama yang ditanam itu adalah persaudaraan antar manusia yang beda-beda suku. Sehingga di situ kata Nabi Muhammad itu, hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wal Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahi qabihim wajah hadamahu. Itu proklamasinya Nabi Muhammad itu dulu sama dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau proklamasi kemerdekaan Indonesia sama dengan proklamasi yang dalam bahasa Arab itu tadi. Karena bunyi yang bahasa Arab itu tadi begini, inilah proklamasi dari Nabi Muhammad yang menyatukan antara orang mukmin, orang muslim, orang Quraisy. Suku Quraisy bergabung di Madinah. Orang Yasrib, suku Yasrib bergabung di Madinah. Falahi qabihim, mereka bersatu untuk membangun pemerintahan bersama. Sama. Ini nilai-nilai perbedaan tadi bersatu di sini. Saya tadi diberi bisikan oleh yang nemani saya dari Jakarta ini, Mas Erwin Muslimin. Coba saya minta keluhuran atau kearifan lokal yang ada di Kepaksian Pernom ini. Minimal ada dua ini. Pertama, piil pesenggiri. Piil pesenggiri itu setiap orang menjaga kehormatannya di atas segala-galanya. Itu artinya setiap orang tuh harus menjaga kehormatan orang lain agar kehormatan dirinya sendiri itu terjaga. Nah, ini nilai yang sangat tinggi. Pemunculannya di berbagai daerah di Indonesia bisa macam-macam. Di Bugis ada budaya sirik. Di Madura ada Cao. Di berbagai daerah lain punya nilai universal ini, bahwa setiap orang menjaga martabat. Kalau di dalam Al-Quran, apa ketinggian martabat itu? Ketinggian martabat, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan yang kedudukannya sederajat. Suku apapun kedudukannya sederajat, manusia apapun kedudukannya sederajat, lita'arafu, agar saling berkenalan dengan baik. Dan karena di dalam kesederajatan ini dikatakan yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang bertakwa. Bertakwa itu ya antara lain menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain agar selalu berbuat baik. Kemudian ada juga nilai kearifan lokal, angkon muari, persaudaraan, sehingga menjadi satu warga. Kalau tadi di dalam hadis Nabi itu bainal muslimin wal mu'minin wa Yasrib wa Quraisy, kira-kira kalau dikatakan di Kepaksian Pernowin, bainal Pernongin wal Madurin wal Jawin wal Sundawin, ya kan? Iya tuh kalau di bahasa Arab kan, itu kan bahasanya Nabi Muhammad karena dulu di Madinah. Kalau di sini karena pagi ini kita berada di Pernom, bainal Pernongin wal Jawin wal Madurin wal Sundawin, apa lagi? Ya, falahi qabihim, bersatu bersaudara. Nah saudara, karena ini mengandung nilai universal, saya mengucapkan terima kasih kepada Sultan Pernong dan seluruh keluarga Kepaksian Pernong ini yang hari ini memberi anugerah kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih, saya sudah menjadi warga di sini, dan nilai yang sangat baik ini nanti mari kita bawa bersama-sama ke kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apa? Yaitu membangun nasionalisme Indonesia. Nasionalisme kita tuh dibangun dari kekuatan-kekuatan masyarakat adat. Dan masyarakat adat itu tangguh. Coba, Belanda
Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Berusaha mengganti hukum adat tidak bisa. Sampai sekarang hukum adat itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat dan akan kita hidupkan lagi nilai dasarnya, yaitu keadilan restoratif. Nggak bisa, Belanda berusaha itu mau masukkan hukum perdata, hukum apa, nggak ada. Ada sengketa waktu zaman Belanda menyelesaikan, nggak bisa. Yang bisa menyelesaikan tuh raja-raja adat. Ada masalah serahkan ke raja adat, beri fatwa, begitu sudah rukun, selesai. Karena itu dasar kita di dalam hidup bermasyarakat. Kalau Belanda dulu kan dasarnya individualisme. Baru sesudah itu hukum perdatanya sampai sekarang hukum adat itu masih terus berjalan, berlaku dan diakui oleh negara. Setiap ada sengketa yang diselesaikan oleh masyarakat adat itu harus diterima sebagai cara penyelesaian. Itu di hukum perdatanya. Hukum pidananya memang lalu disatukan unifikasi. Nah, itu hebatnya adat kita. Mari kita bawa ini ke tingkat nasional. Kalau sekarang kita sedang menghadapi pemilu, mari pemilu ini laksanakan dengan damai. Tidak boleh ada paksaan-paksaan, ada kecurangan dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu melanggar asas apa tadi? Asas keperwiraan tadi ada. Bapak berani perwira. Kalau dalam Islam tuh namanya syaja'ah. Melanggar asas kejujuran, keperwiraan. Dan kalau itu dilanggar, Angkon Muari dan Pil Senggiri tadi, Pil Senggiri tadi bisa dimunculkan sebagai bentuk kita mempertahankan independensi kita. Saudara, pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Oleh karena memilih pemimpin, pilihlah yang baik. Siapa yang bisa memimpin di legislatif mewakili saudara? Pilih calon-calon yang sudah ditawarkan. Siapa yang mau menjadi presiden, wakil presiden, pilih dari yang tersedia dengan penuh kesadaran. Nah, saya hari ini datang ke sini, saya dalam keadaan cuti. Oleh karena saya dalam keadaan cuti, maka saya boleh bicara tentang program. Saudara, apabila negara atas berkat rahmat Allah dan atas kepercayaan saudara-saudara rakyat mempercayai saya dan Mas Ganjar, saya sebagai wakil presiden, Ganjar Pranowo sebagai presiden, atas dukungan saudara dan atas berkat rahmat Allah, maka insya Allah ketika kami memimpin kelak, yang dinomorsatukan adalah kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kami tidak segan, misalnya membuat program untuk menyediakan dana atau anggaran, alokasi anggaran untuk setiap desa itu tidak hanya 1 miliar, tapi 5,3 miliar setiap desa. Sudah dihitung, Mbak? Sudah dihitung. Sudah dihitung. Nanti untuk dana desanya 2 miliar, untuk dana pembangunannya itu 3,3 miliar untuk setiap desa. Di setiap desa kami juga akan mendirikan fasilitas kesehatan. Ada 1 kantor puskesmas minimal, dan minimal ada 1 tenaga kesehatan yang terakreditasi, sehingga masyarakat desa itu nanti terlayani pemeliharaan kesehatannya. Untuk kaum difabel atau disabilitas, kami juga menyediakan anggaran-anggaran fasilitas. Dan saya kira di sini masih banyak. Untuk tadi banyak saya dengar di sini pinter-pinter ngaji, itu pasti ada guru-gurunya. Nah, guru-guru ngaji itu yang dikoordinir oleh desa, tidak digaji oleh negara. Kita akan menyediakan dana untuk membayar para guru ngaji, para tenaga honorer, pemelihara masjid dan rumah-rumah ibadah lainnya.
itu akan kita beri dana juga, dana minimal yang diperlukan agar mereka bisa bekerja dengan lebih terhormat. Karena begini nih, guru-guru di kampung-kampung itu, ada guru honorer, ada guru madrasah, itu kan ngajari orang dengan ikhlas tiap hari. Tidak ada yang menggaji, padahal mereka yang diajari ngaji, dididik, diberi ilmu itu bisa jadi orang hebat. Ada orang seperti Pak Edward Pernong misalnya, itu kan dari guru-guru di desa semula. Saya misalnya, saya itu kan belajar di kampung. Saya udah bisa jadi menteri, gurunya tidak ada yang memperhatikan. Mereka bekerja dengan ikhlas. Nah, kita akan catat itu semua, ya. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pilihlah nanti dalam pemilu wakil saudara di DPR RI, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, dengan pilihan yang tepat. Kalau misalnya rakyat di sini memberi kepercayaan, sekurang-kurangnya di Kepaksian Pernong ini, Pak Ganjar dan saya akan menjaganya sebagai amanah untuk berbuat baik bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat, saya batin puniakan dalam beliau Pangeran Edward Syah Pernong, Majen Purnawirawan Polri. Kemudian ada Bapak Unmat Hasnurin yang terhormat, kemudian Panglima Alif Jaya. Ada juga Bapak Panglima Penggitoh Alam. Hadir juga bersama saya di sini anggota DPR RI Bapak Sudin, kemudian tadi Bapak Umar sudah, mantan Bupati Tulang Bawang, Bapak Hasnurin tadi, ex-wakil Bupati Lampung Barat. Yang dari Jakarta, saya datang bersama Pak Erwin Muslimin Singajuru, juga masih keluarga atau punya hubungan persaudaraan antar kerajaan atau antar kepaksian. Beliau ini dari Ranau, dari Ranau. Itu yang saya sebut. Hadirin sekalian, saya baru saja mendapat anugerah
penghargaan dari kepaksian Pernong skala Perak. Dan saya pemberian penghargaan itu ditandai dengan baju kebesaran ini yang mengandung banyak pesan kepada saya. Pesannya itu sebagai berikut. Saya dianugerahi ini antara lain karena seperti dibacakan tadi, saya dianggap salah seorang penegak hukum yang selalu berusaha, salah seorang dan selalu berusaha untuk menegakkan hukum dan kebaikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagi saya, itu bukan prestasi saya, tapi harapan dari kepaksian Pernong skala Barat atau skala berat agar saya diberi jalan yang lurus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu berusaha menegakkan hukum dan memperjuangkan kebaikan bagi negeri ini. Nah, saudara sekalian, saya tadi berjalan dari sana dengan upacara adat mulai dari pinggir jalan sampai ke puncak tadi yang sangat sakral. Saya mencatat hal-hal sebagai berikut. Juga ternyata di sini, kalau saya lihat tadi upacaranya berlangsung itu merupakan percampuran yang sangat harmonis antara adat, kebiasaan yang sangat tinggi, menjunjung nilai-nilai luhur, keperkasaan, dengan warna Islami, agama Islam. Tadi banyak solawat di sana, terus tadi ada doa-doanya, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah percampuran yang harmonis antara cukup.
dari apa itu? Ada Pak? Ini sama. Satu lagi. Siapa satu lagi? Selamat datang Bapak Profesor Haji Bang. Nanti Bang. Nanti itu mau masuk langsung nanti ada tolong ntar dulu nanti kasih jalan dulu yaitu Bapak Dr. Erwin Singajulu SHMH gelar Dawang Singajulu Raja ini ada di situ kami persilakan untuk Guru Darong mengatur tempat duduk dan kami beritahukan nanti untuk rekan-rekan media setelah duduk dengan rapi kami berikan waktu 2 menit untuk mengambil momen atau untuk mengambil foto dan video sebelum acara dimulai. Setelah itu tidak ada lagi rekan-rekan media yang berlalu lalang, namun dari tim rombongan 1 orang yang boleh mengambil video atau foto. Iya, kami persilakan. Selamat datang para baca-baca Jukuan dan kepastian penom yang sudah hadir pada saat ini. banyak. Iya. Dia tidak ini. Oh ya. Ya, kami persilakan ada Jukuan sekepaksian penom yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Ya. Wait. Udah, salah pengajak soal. Dia bijak meja di sawah. Mak jadi tagan koyak. Arif, ajak aja Jukuan isi. Ujin, siapa sudah pokok latap pokoknya siapa sudah ujung.
Dia dukuan cakap dulu datang air sini dokter. Ya, silakan. Untuk rekan-rekan media, kami beri kesempatan 1 menit untuk mengambil foto ataupun video. Setelah itu, ya 1 orang dari tim media yang boleh mengambil foto. Ya, dengan segala hormat, kami mohon kepada pihak rekan-rekan media untuk bisa mengambil foto dari belakang saja selama prosesi adat berlangsung. Kami persilakan untuk mengambil tempat di belakang rekan-rekan media. Kalau mulai, Bapak juga, iya, salah. Natabi, ngilu ampun, kehadapan paduka yang mulia. Sai Patin Penyakan Dalom, Pangeran Edward Sahpenom, Sultan Skalabra yang di Pertuan ke-23. Acara agak kedua mulai. Tangguh kepaksian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natabi yang maaf paduka yang mulia, saya batin penaikan dalam beliau Sultan Sekalabra yang di Pertuan ke-23. Kedua, saja utama Kepala Jukuan Sukamaju suka rajin kerengan kepaksian penuh. Raja Simbangan Dalam, Kepala Jukuan Betakagung Kota Besi kepaksian penuh. Raja Wijaya, Kepala Jukuan Bukarami Pencanggu kepaksian penuh. Sekarang harga juga ketaguh. Pakalna jo dia kamu puson di gedung dalam kepaksian penongjo di Kebian Sijo. Kamu puson mikrana ko kamu mewarikon yang mulia Haji Muhammad Mahfud MD. Keatongan di beliau di gedung dalam kepaksian penong Lampung jadi Kebian Sijo, bunyinya akon ngari. Beliau agak menjadi jamaah balap bisa batin di kerajaan adat kepaksian Penong Lampung. Paduka yang mulia, keatongan beliau disambut kamu pakai alat kebalakan di kerajaan adat Pacipa Sekalabra kepaksian Penong. Saya patut nanti pakai. Paduka yang mulia, lanjut harga gue yang apa sedadap jo. Ayat kiti harga acara ni kamu po. Kita pangar patut harga dibuka kamu po. Ilaman harga dibuka kamu po. Kita pangar patut harga dibuka kamu po. Dilabdisan si kamu po. Harga ngilu. Dili tawai di paduka yang mulia. Karena sami natangguh kamu po. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedua. Atau bambu, meskipun tumbuh satu batang di tengah padang yang luas, namun tak tergoyahkan oleh terpaan badai dan dianugerahkan. Selamat kepada Batin Perkasa Sai Batin Titi Hukum. Dan selanjutnya kita saksikan penyerahan pusaka kerajaan. Atau bambu, meskipun tumbuh satu batang di tengah padang yang luas, namun tak tergoyahkan oleh terpaan badai.
kepada Batin Perkasa Saibatin Titi Hukum. Dan selanjutnya kita saksikan penyerahan pusaka kerajaan. Yang lurus tidak terputus, tertua dari garis ratu, yang saat ini bertahta sebagai sultan yang dipertuan pada kerajaan adat Paksipa Sekalabra, Kepaksian Pernong Lampung. Dengan ini menganugerahkan penghargaan kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Adat istiadat yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini, setelah Prof, kalaupun nanti terpilih, apakah ada proyeksi khusus untuk membangun adat dan budaya yang ada di Indonesia, termasuk di Lampung Barat? Iya, membangun masyarakat adat dan menjaga hukum adat itu adalah kewajiban konstitusional, karena itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar, ya, bahwa pemerintah Indonesia harus membangun masyarakat adat, memelihara masyarakat adat sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi itu sudah pasti, dan kita akan mengutamakan nanti memprioritaskan penyelesaian rancangan undang-undang masyarakat adat agar lebih mudah nanti memberikan perlindungan hukum dan membangun kelestarian budayanya. Itu aja. Saya terima kasih kepada Pak Sultan Kepaksian Pernong ini, ya, yang telah berinisiatif beberapa waktu lalu menghubungi saya tanya, apa benar Yang Mulia mau memberi gelar itu kepada saya, apa sudah dihitung, apa kaitannya? Nah, beliau mengatakan sudah mengenai syarat-syarat program Kepaksian Pernong seperti tadi yang didatukan itu isinya. Dan saya akan membawa nilai-nilai ini ke dalam nasionalisme Indonesia. Tentu kalau masyarakat mendukung ini dan Pak Ganjar dan saya diberi amanat untuk ini, akan kami laksanakan dengan baik. Ini sebagai amanat. Nah, sekarang ini Pak Sultan dulu. Gimana Pak? Kami mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergelar Batin Perkasa Saibatin Titi Hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah men-scanning seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini yang luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini sebagai Menkumham. Ini adalah sosok manusia yang antara kata dan perbuatannya sama, dan orang yang nggak bisa dirunding-runding istilahnya. Kalau orang Lampung bilang, nggak pacak diolah-olah, nggak bisa diolah-olah, nggak bisa dimarkus-markus orang, nggak bisa. Dan inilah yang kita perlukan sekarang, yang nanti kelak akan mendampingi Pak Ganjar dalam rangka memimpin Indonesia ke depan. Karena itu, untuk dalam memberikan penghargaan, kehormatan terhadap track recordnya yang telah dijaganya dengan istiqomah itu, maka kami mengundang, kemudian mengangkatnya sebagai saudara. Menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Lampung, khususnya Sekalabra, Paksian Pernong, mempunyai seorang saudara yang antara kata dan perbuatannya sama. Dan kemudian kami berikan satu penghargaan yang baru pertama ini diberikan, yaitu Haus Sebatang di Tengah Padang, yaitu bambu yang berdiri di tengah padang yang tidak goyah walaupun diterpa angin topan, angin puting beliung dan sebagainya. Itulah yang akan kita harapkan nanti saat Profesor Mahfud menjadi pemimpin Indonesia ini, menjadi wakil daripada Pak Ganjar sebagai wakil presiden. Karena itu kita mengharapkan masyarakat Lampung, keluarga besar Sekalabra yang ada di sepanjang tanah pesisir, yang ada di juga sepanjang wilayah penyimbangan, poi-poi angkatku, akon-akon buariku, para penyimbang yang sudah bersaudara dengan saya, tentu akan bersama saya, akan bersama saudaranya untuk memilih pasangan presiden, wakil presiden Ganjar Mahfud. Kenapa adat katanya berpihak-pihak pada tidak? Adat itu harus jelas, tidak boleh dua kaki. Kita mengajarkan suatu ketidakbaikan apabila adat itu yang penting saya cari aman.
nanti kalau adat bukan cari aman, adat menunjukkan identitasnya. Saya di kiri atau saya di kanan. Mengajarkan kejujuran kepada masyarakat bahwa kita adalah bagian daripada budaya bangsa yang punya integritas, yang punya sikap, bukan seperti ini pucuk pohon di atas ini yang ke kiri kanan yang penting aman. Udah nggak usah kelihatan, diam-diam aja. Enggak. Kita harus kelihatan untuk menunjukkan keberpihakan kita terhadap kebaikan dan kebenaran. Itulah mudah-mudahan Allah memberikan restu dan inayah kepada kita. Satu lagi pun, izin pun, PKN untuk Lampung. Bagaimana target kita pun dari Prof Mahfud dan Pak Ganjar? Berapa persen pun? Dibuka. Aur atau bambu, meskipun tumbuh satu batang di tengah padang yang luas, namun tak tergoyahkan oleh terpaan badai. Dan dianugerahkan. Selamat kepada Batin Perkasa Sai Batin Diti Hukum. Dan selanjutnya kita saksikan penyerahan pusaka kerajaan. Yang lurus tidak terputus, tertua dari garis ratu, yang saat ini bertahta sebagai sultan yang dipertuan pada kerajaan adat Paksipa Sekalabrak Kepaksian Pernong Lampung. Dengan ini menganugerahkan penghargaan kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Adat istiadat yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini, setelah Prof, kalaupun nanti terpilih, apakah ada proyeksi khusus untuk membangun adat dan budaya yang ada di Indonesia termasuk di Lampung Barat? Iya, membangun masyarakat adat dan menjaga hukum adat itu adalah kewajiban konstitusional karena itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar, ya, bahwa pemerintah Indonesia harus membangun masyarakat adat, memelihara masyarakat adat sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi itu sudah pasti, dan kita akan mengutamakan nanti memprioritaskan penyelesaian rancangan undang-undang masyarakat adat agar lebih mudah nanti memberikan perlindungan hukum dan membangun kelestarian budayanya. Itu aja. Saya terima kasih kepada Pak Sultan Kepaksian Pernong ini, ya, yang telah berinisiatif beberapa waktu lalu menghubungi saya tanya, apa benar Yang Mulia mau memberi gelar itu kepada saya, apa sudah dihitung, apa kaitannya? Nah, beliau mengatakan sudah mengenai syarat-syarat ukuran Kepaksian Pernong seperti tadi yang didakukan itu isinya. Ini, dan saya akan membawa nilai-nilai ini ke dalam nasionalisme Indonesia. Tentu kalau masyarakat mendukung ini dan Pak Ganjar dan saya diberi amanat untuk ini, akan kami laksanakan dengan baik. Ini sebagai amanat. Nah, sekarang ini Pak Sultan dulu. Gimana Pak? Kami mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergelar Batin Perkasa Sai Batin Diti Hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah men-scanning seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini yang luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini sebagai Menkumham. Ini adalah sosok manusia yang antara kata dan perbuatannya sama, dan orang yang nggak bisa dirunding-runding.
istilahnya. Kalau orang Lampung bilang nggak pacak diolah-olah, nggak bisa diolah-olah, nggak bisa dimarkus orang, nggak bisa. Dan inilah yang kita perlukan sekarang, yang nanti kelak akan mendampingi Pak Ganjar dalam rangka memimpin Indonesia ke depan. Karena itu, untuk dalam memberikan penghargaan, kehormatan terhadap track recordnya yang telah dijaganya dengan istiqomah itu, maka kami mengundang, kemudian mengangkatnya sebagai saudara. Menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Lampung, khususnya Skalbra, Pakcik Perong, mempunyai seorang saudara yang antara kata dan perbuatannya sama. Dan kemudian kami berikan satu penghargaan yang baru pertama ini diberikan, yaitu Aur Sebatang di Tengah Padang, yaitu bambu yang berdiri di tengah padang yang tidak goyah walaupun diterpa angin topan, angin puting beliung dan sebagainya. Itulah yang akan kita harapkan nanti saat nanti Profesor Mahfud menjadi pemimpin Indonesia ini, menjadi wakil daripada Pak Ganjar sebagai wakil presiden. Karena itu kita mengharapkan masyarakat Lampung, keluarga besar Skalbra yang ada di sepanjang tanah pesisir, yang ada di juga sepanjang wilayah penyimbangan, pawai-pawai angkatku, akon-akon bualiku, para penyembang yang sudah bersaudara dengan saya, tentu akan bersama saya, akan bersama saudaranya untuk memilih pasangan presiden, wakil presiden Ganjar Mahfud. Kenapa adat katanya berpihak-pihak pada tidak? Adat itu harus jelas, tidak boleh dua kaki. Kita mengajarkan suatu ketidakbaikan apabila adat itu yang penting saya cari aman. Nanti kalau adat bukan cari aman, adat menunjukkan identitasnya. Saya di kiri atau saya di kanan. Mengajarkan kejujuran kepada masyarakat bahwa kita adalah bagian daripada budaya bangsa yang punya integritas, yang punya sikap, bukan seperti ini pucuk pohon di atas ini yang ke kiri kanan yang penting aman. Udah nggak usah kelihatan, diam-diam aja. Enggak. Kita harus kelihatan untuk menunjukkan keberpihakan kita terhadap kebaikan dan kebenaran. Itulah mudah-mudahan Allah memberikan restu dan inayah kepada kita. Satu lagi pon. Meskipun tumbuh satu batang di tengah padang yang luas, namun tak tergoyahkan oleh terpaan badai. Dan dianugerahkan selamat kepada Batin Perkasa Sai Batin Diti Hukum. Dan selanjutnya kita saksikan penyerahan pusaka kerajaan. Lurus tidak terputus, tertua dari garis ratu yang saat ini bertahta sebagai sultan yang dipertuan pada kerajaan adat Paksipak Skalabra Kepaksian Pernong Lampung. Dengan ini menganugerahkan penghargaan kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Adat istiadat yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini, setelah Prof, kalaupun nanti terpilih, apakah ada proyeksi khusus untuk membangun adat dan budaya yang ada di Indonesia termasuk di Lampung Barat? Iya, membangun masyarakat adat dan menjaga hukum adat itu adalah kewajiban konstitusional karena itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar, ya, bahwa pemerintah Indonesia harus membangun masyarakat adat, memelihara masyarakat adat sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi itu sudah pasti, dan kita akan mengutamakan nanti memprioritaskan penyelesaian rancangan undang-undang masyarakat adat agar lebih mudah nanti memberikan perlindungan hukum dan membangun kelestarian budayanya. Itu aja. Saya terima kasih kepada Pak Sultan Kepaksian Pernong ini, ya, yang telah berinisiatif beberapa waktu lalu menghubungi saya tanya,
apa benar yang mulia mau memberi gelar itu kepada saya, apa sudah dihitung apa kaitannya? Nah, beliau mengatakan sudah mengenai syarat-syarat ukuran kepaksian Pernong seperti tadi yang dilakukan itu isinya. Dan saya akan membawa nilai-nilai ini ke dalam nasionalisme Indonesia. Tentu kalau masyarakat mendukung ini dan Pak Ganjar dan saya diberi amanat untuk ini, akan kami laksanakan dengan baik. Ini sebagai amanat. Nah, sekarang ini Pak Sultan dulu. Gimana Pak? Kami mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergelar Batin Perkasa Saibani di hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah men-scanning seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini yang luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini sebagai Menkumham. Ini adalah sosok manusia yang antara kata dan perbuatannya sama, dan orang yang nggak bisa dirunding-runding istilahnya. Kalau orang Lampung bilang tak pacak diolah-olah, nggak bisa diolah-olah, nggak bisa dimarkus-markus orang, nggak bisa. Dan inilah yang kita perlukan sekarang, yang nanti kelak akan mendampingi Pak Ganjar dalam rangka memimpin Indonesia ke depan. Karena itu, untuk dalam memberikan penghargaan, kehormatan terhadap track recordnya yang telah dijaganya dengan istiqomah itu, maka kami mengundang, kemudian mengangkatnya sebagai saudara. Menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Lampung, khususnya skala berat, Pakcik Pernong mempunyai seorang saudara yang antara kata dan perbuatannya sama. Dan kemudian kami berikan satu penghargaan yang baru pertama ini diberikan, yaitu Aur Sebatang di Tengah Padang, yaitu bambu yang berdiri di tengah padang yang tidak goyah walaupun diterpa angin topan, angin puting beliung dan sebagainya. Itulah yang akan kita harapkan nanti saat Profesor Mahfud menjadi pemimpin Indonesia ini, menjadi wakil daripada Pak Ganjar sebagai wakil presiden. Karena itu kita mengharapkan masyarakat Lampung, keluarga besar skala berat yang ada di sepanjang tanah pesisir, yang ada di juga sepanjang wilayah penyimbangan, poi-poi angkatku, akun-akun bualiku, para penyimbangan yang sudah bersaudara dengan saya, tentu akan bersama saya, akan bersama saudaranya untuk memilih pasangan presiden, wakil presiden Ganjar Mahfud. Kenapa? Adat katanya berpihak-pihak pada tidak. Adat itu harus jelas, tidak boleh dua kaki. Kita mengajarkan suatu ketidakbaikan apabila adat itu yang penting saya cari aman. Nanti kalau adat bukan cari aman, adat menunjukkan identitasnya. Saya di kiri atau saya di kanan. Mengajarkan kejujuran kepada masyarakat bahwa kita adalah bagian daripada budaya bangsa yang punya integritas, yang punya sikap, bukan seperti ini pucuk pohon di atas ini yang ke kiri kanan yang penting aman. Udah nggak usah kelihatan, diam-diam aja. Enggak. Kita harus kelihatan untuk menunjukkan keberpihakan kita terhadap kebaikan dan kebenaran. Itulah mudah-mudahan Allah memberikan restu dan inayah kepada kita. Satu lagi pun, izin pun. Meskipun tumbuh satu batang di tengah padang yang luas, namun tak tergoyahkan oleh terpaan badai. Dan dianugerahkan selamat kepada Batin Perkasa Saibatin Diti Hukum. Dan selanjutnya kita saksikan penyerahan pusaka kerajaan. Lurus tidak terputus,
tertua dari garis ratu yang saat ini bertahta sebagai Sultan yang dipertuan pada Kerajaan Adat Paksipak Sekalabrak, Kepaksian Pernong Lampung. Dengan ini menganugerahkan penghargaan kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Adat istiadat yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini, setelah Prof, kalaupun nanti terpilih, apakah ada proyeksi khusus untuk membangun adat dan budaya yang ada di Indonesia termasuk di Lampung Barat? Iya, membangun masyarakat adat dan menjaga hukum adat itu adalah kewajiban konstitusional karena itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar, ya, bahwa pemerintah Indonesia harus membangun masyarakat adat, memelihara masyarakat adat sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi itu sudah pasti. Dan kita akan mengutamakan nanti memprioritaskan penyelesaian rancangan undang-undang masyarakat adat agar lebih mudah nanti memberikan perlindungan hukum dan membangun kelestarian budayanya. Itu aja. Saya terima kasih kepada Pak Sultan Kepaksian Pernong ini ya, yang telah berinisiatif beberapa waktu lalu menghubungi saya tanya, apa benar Yang Mulia mau memberi gelar itu kepada saya, apa sudah dihitung, apa kaitannya? Nah, beliau mengatakan sudah mengenai syarat-syarat ukuran Kepaksian Pernong seperti tadi yang dilakukan itu isinya. Dan saya akan membawa nilai-nilai ini ke dalam nasionalisme Indonesia. Tentu kalau masyarakat mendukung ini dan Pak Ganjar dan saya diberi amanat untuk ini, akan kami laksanakan dengan baik. Ini sebagai amanat. Nah, sekarang ini Pak Sultan dulu. Gimana Pak? Kami mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergelar Batin Perkasa Saibani di hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah men-scanning seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini yang luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini sebagai Menkumham. Ini adalah sosok manusia yang antara kata dan perbuatannya sama, dan orang yang nggak bisa dirunding-runding istilahnya. Kalau orang Lampung bilang nggak pacak diolah-olah, nggak bisa diolah-olah, nggak bisa dimarkus-markus orang, nggak bisa. Dan inilah yang kita perlukan sekarang, yang nanti kelak akan mendampingi Pak Ganjar dalam rangka memimpin Indonesia ke depan. Karena itu, untuk dalam memberikan penghargaan, kehormatan terhadap track recordnya yang telah dijaganya dengan istiqomah itu, maka kami mengundang, kemudian mengangkatnya sebagai saudara. Menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Lampung, khususnya Sekalabrak, Paksian Pernong, mempunyai seorang saudara yang antara kata dan perbuatannya sama. Dan kemudian kami berikan satu penghargaan yang baru pertama ini diberikan, yaitu Aur Sebatang di Tengah Padang, yaitu bambu yang berdiri di tengah padang yang tidak goyah walaupun diterpa angin topan, angin puting beliung dan sebagainya. Itulah yang akan kita harapkan nanti saat nanti Profesor Mahfud menjadi pemimpin Indonesia ini, menjadi wakil daripada Pak Ganjar sebagai wakil presiden. Karena itu kita mengharapkan masyarakat Lampung, keluarga besar Sekalabrak yang ada di sepanjang tanah pesisir, yang ada di juga sepanjang wilayah penyimbangan, poi-poi angkatku, akun-akun poliku, para penyimbangan yang sudah bersaudara dengan saya, tentu akan bersama saya, akan bersama saudaranya untuk memilih pasangan presiden, wakil presiden Ganjar Mahfud. Kenapa? Adat katanya berpihak-pihak pada tidak. Adat itu harus jelas, tidak boleh dua kaki. Kita mengajarkan suatu ketidakbaikan apabila adat itu yang penting saya cari aman. Nanti kalau adat bukan cari aman, adat menunjukkan identitasnya. Saya di kiri atau saya di kanan. Mengajarkan kejujuran pada masyarakat bahwa kita adalah bagian daripada budaya bangsa yang punya integritas, yang punya sikap, bukan seperti ini pucuk pohon di atas ini yang ke kiri kanan yang penting aman. Udah nggak usah kelihatan, diam-diam aja. Enggak. Kita harus kelihatan.
untuk menunjukkan keberpihakan kita terhadap kebaikan dan kebenaran. Itulah mudah-mudahan Allah memberikan restu dan inayah kepada kita. Satu lagi pun, izin pun. Aur atau bambu, meskipun tumbuh satu batang di tengah padang yang luas, namun tak tergoyahkan oleh terpaan badai. Dan dianugerahkan. Selamat kepada Batin Perkasa Sai Batin Titi Hukum. Dan selanjutnya kita saksikan penyerahan pusaka kerajaan. Nanti kita berdiri. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat, saya batin puniakan dalam beliau Pangeran Edward Shah Renong, Majen Purnawirawan Polri. Kemudian ada Bapak Unmat Hasnurin yang terhormat, kemudian Panglima Alif Jaya. Ada juga Bapak Panglima Penggitoh Alam. Hadir juga bersama saya di sini anggota DPR RI Bapak Sudin, kemudian tadi Bapak Umar sudah, mantan Bupati Tulang Bawang, Bapak Hasnurin tadi, ex-wakil Bupati Lampung Barat. Yang dari Jakarta, saya datang bersama Pak Erwin Muslimin Singajuru, juga masih keluarga atau punya hubungan persaudaraan antar kerajaan atau antar kepaksian. Beliau ini dari Ranau, dari Ranau. Itu yang saya sebut. Hadirin sekalian, saya baru saja mendapat anugerah penghargaan dari kepaksian
Kepaksian Pernong Skala Perak. Dan saya pemberian penghargaan itu ditandai dengan baju kebesaran ini yang mengandung banyak pesan kepada saya. Pesannya itu sebagai berikut. Saya dianugerahi ini antara lain karena seperti dibacakan tadi, saya dianggap salah seorang penegak hukum yang selalu berusaha, salah seorang dan selalu berusaha untuk menegakkan hukum dan kebaikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagi saya, itu bukan prestasi saya, tapi harapan dari Kepaksian Pernong Skala Barat atau Skala Berat agar saya diberi jalan yang lurus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu berusaha menegakkan hukum dan memperjuangkan kebaikan bagi negeri ini. Nah, saudara sekalian, saya tadi berjalan dari sana dengan upacara adat mulai dari pinggir jalan sampai ke puncak tadi yang sangat sakral. Saya mencatat hal-hal sebagai berikut. Juga ternyata di sini kalau saya lihat tadi upacaranya berlangsung itu merupakan percampuran yang sangat harmonis antara adat, kebiasaan yang sangat tinggi, menjunjung nilai-nilai luhur, keperkasaan, dengan warna Islami, agama Islam. Tadi banyak solawat di sana, terus tadi ada doa-doanya, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah percampuran yang harmonis antara adat dengan agama Islam. Ini penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena terkadang orang-orang yang beraliran keras itu menganggap Islam tidak boleh dicampur dengan adat. Sehingga apa-apa dianggap bid'ah, dianggap syirik dan sebagainya. Padahal di dalam Islam sendiri itu ada dalil yang mengatakan al-adatu muhakkamah. Ini dalilnya, al-adatu muhakkamatun. Adat-adat itu menjadi hukum Islam. Kalau adatnya baik seperti tadi, keberanian, persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, inklusivisme, itu adalah adat Kepaksian Pernong yang itu menyerap atau saling berkelindan dengan ajaran Islam. Karena baik ajaran Islam maupun adab di Pernong ini juga sama. Nilai-nilainya itu harmonis, saling menghargai. Dulu, di sini saya lihat tadi ada beberapa suku yang menyapa saya. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada Sunda. Kemudian penduduk asli sini, warga asli sini, itu bersatu dengan penuh kerukunan. Karena itu nilai adat dan nilai Islam. Apalagi menurut sejarahnya yang saya dengar tadi, Islam masuk ke sini itu sudah abad-abad pertama Hijriah, tahun 688 Hijriah. Itu sebuah perjalanan dakwah dan pemersatuan nilai-nilai adat dengan Islam itu yang sudah sangat lama, sehingga muncul seperti ini, muncul inklusivisme di mana semuanya bersaudara, suku apapun bersaudara di sini. Dulu ketika Nabi Muhammad itu mendirikan sebuah pemerintahan atau negara, itu juga nilai pertama yang ditanam itu adalah persaudaraan antar manusia yang beda-beda suku. Sehingga di situ kata Nabi Muhammad itu,
hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wal Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahi qabihim wajah hadamahu. Itu proklamasinya Nabi Muhammad itu dulu sama dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau proklamasi kemerdekaan Indonesia sama dengan proklamasi yang dalam bahasa Arab itu tadi. Karena bunyi yang bahasa Arab itu tadi begini, inilah proklamasi dari Nabi Muhammad yang menyatukan antara orang mukmin, orang muslim, orang Quraisy. Suku Quraisy bergabung di Madinah. Orang Yasrib, suku Yasrib bergabung di Madinah. Falahi qabihim, mereka bersatu untuk membangun pemerintahan bersama. Sama. Ini nilai-nilai perbedaan tadi bersatu di sini. Saya tadi diberi bisikan oleh yang nemani saya dari Jakarta ini, Mas Erwin Muslimin. Coba saya minta keluhuran atau kearifan lokal yang ada di Kepaksian Pernong ini. Minimal ada dua ini. Pertama, Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu setiap orang menjaga kehormatannya di atas segala-galanya. Itu artinya setiap orang tuh harus menjaga kehormatan orang lain agar kehormatan dirinya sendiri itu terjaga. Nah, ini nilai yang sangat tinggi. Pemunculannya di berbagai daerah di Indonesia bisa macam-macam. Di Bugis ada budaya sirik. Di Madura ada Cao. Di berbagai daerah lain punya nilai universal ini, bahwa setiap orang menjaga martabat. Kalau di dalam Al-Quran, apa ketinggian martabat itu? Ketinggian martabat, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan yang kedudukannya sederajat. Suku apapun kedudukannya sederajat, manusia apapun kedudukannya sederajat, lita'arufu, agar saling berkenalan dengan baik. Dan karena di dalam kesederajatan ini dikatakan yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang bertakwa. Bertakwa itu ya antara lain menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain agar selalu berbuat baik. Kemudian ada juga nilai kearifan lokal, angkon muari, persaudaraan, sehingga menjadi satu warga. Kalau tadi di dalam hadis Nabi itu bainal muslimin wal mu'minin wa Yasrib wa Quraisy, kira-kira kalau dikatakan di Kepaksian Pernong ini, bainal Pernongin wal Madurin wal Jawin wal Sundawin, ya kan? Iya tuh kalau di bahasa Arab kan, itu kan bahasanya Nabi Muhammad karena dulu di Madinah. Kalau di sini karena pagi ini kita berada di Pernong, bainal Pernongin wal Jawin wal Madurin wal Sundawin, apa lagi? Ya, falahi qabihim, bersatu bersaudara. Nah saudara, karena ini mengandung nilai universal, saya mengucapkan terima kasih kepada Sultan Pernong dan seluruh keluarga Kepaksian Pernong ini yang hari ini memberi anugerah kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih, saya sudah menjadi warga di sini. Dan nilai yang sangat baik ini nanti mari kita bawa bersama-sama ke kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apa? Yaitu membangun nasionalisme Indonesia. Nasionalisme kita tuh dibangun dari kekuatan-kekuatan masyarakat adat. Dan masyarakat adat itu tangguh. Coba, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Berusaha mengganti hukum adat tidak bisa. Sampai sekarang hukum adat itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan akan kita hidupkan lagi nilai dasarnya, yaitu keadilan restoratif. Tidak bisa, Belanda berusaha itu
mau masukkan hukum perdata, hukum apa, tidak ada. Ada sengketa, waktu zaman Belanda menyelesaikan tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan tuh raja-raja adat. Ada masalah serahkan ke raja adat, beri fatwa begitu sudah rukun selesai. Karena itu dasar kita di dalam hidup bermasyarakat. Kalau Belanda dulu kan dasarnya individualisme. Baru sesudah itu hukum perdatanya sampai sekarang hukum adat itu masih terus berjalan, berlaku dan diakui oleh negara. Setiap ada sengketa yang diselesaikan oleh masyarakat adat itu harus diterima sebagai cara penyelesaian. Itu di hukum perdatanya. Hukum pidananya memang lalu disatukan unifikasi. Nah itu hebatnya adat kita. Mari kita bawa ini ke tingkat nasional. Kalau sekarang kita sedang menghadapi pemilu, mari pemilu ini laksanakan dengan damai. Tidak boleh ada paksaan-paksaan, ada kecurangan dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu melanggar asas apa tadi? Asas keperwiraan tadi ada. Apa? Berani, perwira. Kalau dalam Islam tuh namanya syaja'ah. Melanggar asas kejujuran, keperwiraan. Dan kalau itu dilanggar, angkon muari dan pil senggiri tadi, pil pesenggiri tadi bisa dimunculkan sebagai bentuk kita mempertahankan independensi kita. Saudara, pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Oleh karena memilih pemimpin, pilihlah yang baik. Siapa yang bisa memimpin di legislatif mewakili saudara? Pilih calon-calon yang sudah ditawarkan. Siapa yang mau menjadi presiden, wakil presiden, pilih dari yang tersedia dengan penuh kesadaran. Nah, saya hari ini datang ke sini, saya dalam keadaan cuti. Oleh karena saya dalam keadaan cuti, maka saya boleh bicara tentang program. Saudara, apabila negara atas berkat rahmat Allah dan atas kepercayaan saudara-saudara rakyat mempercayai saya dan Mas Ganjar, saya sebagai Wakil Presiden, Ganjar Pranowo sebagai Presiden, atas dukungan saudara dan atas berkat rahmat Allah, maka insya Allah ketika kami memimpin kelak, yang dinomorsatukan adalah kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kami tidak segan, misalnya membuat program untuk menyediakan dana atau anggaran, alokasi anggaran untuk setiap desa itu tidak hanya 1 miliar, tapi 5,3 miliar setiap desa. Sudah dihitung, Mbak? Sudah dihitung. Sudah dihitung. Nanti untuk dana desanya 2 miliar, untuk dana pembangunannya itu 3,3 miliar untuk setiap desa. Di setiap desa kami juga akan mendirikan fasilitas kesehatan. Ada 1 kantor puskesmas minimal, dan minimal ada 1 tenaga kesehatan yang terakreditasi, sehingga masyarakat desa itu nanti terlayani pemeliharaan kesehatannya. Untuk kaum difabel atau disabilitas, kami juga menyediakan anggaran-anggaran fasilitas. Dan saya kira di sini masih banyak. Untuk tadi banyak saya dengar di sini pinter-pinter ngaji, itu pasti ada guru-gurunya. Nah, guru-guru ngaji itu yang dikoordinir oleh desa, tidak digaji oleh negara. Kita akan menyediakan dana untuk membayar para guru ngaji, para tenaga honorer, pemelihara masjid, dan rumah-rumah ibadah lainnya. Itu akan kita beri dana juga, dana minimal yang diperlukan, agar mereka bisa bekerja dengan lebih terhormat. Karena begini nih, guru-guru di kampung-kampung itu, ada guru honorer, ada guru madrasah, itu kan
ngajari orang dengan ikhlas tiap hari. Tidak ada yang menggaji, padahal mereka yang diajari ngaji, dididik, diberi ilmu itu bisa jadi orang hebat. Ada orang seperti Pak Edward Pernong misalnya, itu kan dari guru-guru di desa semula. Saya misalnya, saya itu kan belajar di kampung. Saya udah bisa jadi menteri, gurunya tidak ada yang memperhatikan. Mereka bekerja dengan ikhlas. Nah, kita akan catat itu semua, ya. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pilihlah nanti dalam pemilu wakil saudara di DPR RI, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden dengan pilihan yang tepat. Kalau misalnya rakyat di sini memberi kepercayaan, sekurang-kurangnya di Kepaksian Pernong ini, Pak Ganjar dan saya akan menjaganya sebagai amanah untuk berbuat baik bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita berdiri. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat, saya batin kurniakan dalam beliau Pangeran Edward Syah Pernong, Majen Purnawirawan Polri. Kemudian ada Bapak Unmat Hasnurin yang terhormat, kemudian Panglima Alif Jaya. Ada juga Bapak Panglima Penggitoh Alam. Hadir juga bersama saya di sini anggota DPR RI Bapak Sudin, kemudian tadi Bapak Umar sudah, mantan Bupati Tulang Bawang, Bapak Hasnurin tadi, ex-wakil Bupati Lampung Barat. Yang dari Jakarta, saya datang bersama Pak Erwin Muslimin Singajuru, juga masih keluarga atau punya hubungan persaudaraan antar kerajaan atau antar kepaksian. Beliau ini dari Ranau, dari Ranau. Itu yang saya sebut. Hadirin sekalian, saya baru saja mendapat anugerah penghargaan dari Kepaksian Pernong skala Perak, dan saya pemberian penghargaan itu ditandai dengan baju kebesaran ini
yang mengandung banyak pesan kepada saya. Pesannya itu sebagai berikut. Saya dianugerahi ini antara lain karena seperti dibacakan tadi, saya dianggap salah seorang penegak hukum yang selalu berusaha, salah seorang dan selalu berusaha untuk menegakkan hukum dan kebaikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagi saya, itu bukan prestasi saya, tapi harapan dari kepaksian Pernong skala barat atau skala berat agar saya diberi jalan yang lurus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu berusaha menegakkan hukum dan memperjuangkan kebaikan bagi negeri ini. Nah, saudara sekalian, saya tadi berjalan dari sana dengan upacara adat mulai dari pinggir jalan sampai ke puncak tadi yang sangat sakral. Saya mencatat hal-hal sebagai berikut. Juga ternyata di sini kalau saya lihat tadi upacaranya berlangsung itu merupakan percampuran yang sangat harmonis antara adat, kebiasaan yang sangat tinggi, menjunjung nilai-nilai luhur, keperkasaan, dengan warna Islami, agama Islam. Tadi banyak solawat di sana, terus tadi ada doa-doanya, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah percampuran yang harmonis antara adat dengan agama Islam. Ini penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena terkadang orang-orang yang beraliran keras itu menganggap Islam tidak boleh dicampur dengan adat. Sehingga apa-apa dianggap bid'ah, dianggap syirik dan sebagainya. Padahal di dalam Islam sendiri itu ada dalil yang mengatakan al-adatu muhakkamah. Ini dalilnya, al-adatu muhakkamatun. Adat-adat itu menjadi hukum Islam. Kalau adatnya baik seperti tadi, keberanian, persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, inklusivisme, itu adalah adat kepaksian Pernong yang itu menyerap atau saling berkelindan dengan ajaran Islam. Karena baik ajaran Islam maupun adat di Pernong ini juga sama. Nilai-nilainya itu harmonis, saling menghargai. Dulu, di sini saya lihat tadi ada beberapa suku yang menyapa saya. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada Sunda. Kemudian penduduk asli sini, warga asli sini, itu bersatu dengan penuh kerukunan. Karena itu nilai adat dan nilai Islam. Apalagi menurut sejarahnya yang saya dengar tadi, Islam masuk ke sini itu sudah abad-abad pertama Hijriah, tahun 688 Hijriah. Itu sebuah perjalanan dakwah dan pemersatuan nilai-nilai adat dengan Islam itu yang sudah sangat lama, sehingga muncul seperti ini, muncul inklusivisme di mana semuanya bersaudara, suku apapun bersaudara di sini. Dulu ketika Nabi Muhammad itu mendirikan sebuah pemerintahan atau negara, itu juga nilai pertama yang ditanam itu adalah persaudaraan antar manusia yang beda-beda suku. Sehingga di situ kata Nabi Muhammad itu, hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wal Quraisyin wa Yathrib.
Wa man tabi'ahum falahiqa bihim wajahada ma'hum. Itu proklamasinya Nabi Muhammad itu dulu sama dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau proklamasi kemerdekaan Indonesia sama dengan proklamasi yang dalam bahasa Arab itu tadi. Karena bunyi yang bahasa Arab itu tadi begini, inilah proklamasi dari Nabi Muhammad yang menyatukan antara orang mukmin, orang muslim, orang Quraisy. Suku Quraisy bergabung di Madinah. Orang Yasrib, suku Yasrib bergabung di Madinah. Falahiqa bihim, mereka bersatu untuk membangun pemerintahan bersama. Sama. Ini nilai-nilai perbedaan tadi bersatu di sini. Saya tadi diberi bisikan oleh yang nemani saya dari Jakarta ini, Mas Erwin Muslimin. Coba saya minta keluhuran atau kearifan lokal yang ada di Kepaksian Pernom ini. Minimal ada dua ini. Pertama, Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu setiap orang menjaga kehormatannya di atas segala-galanya. Itu artinya setiap orang tuh harus menjaga kehormatan orang lain agar kehormatan dirinya sendiri itu terjaga. Nah, ini nilai yang sangat tinggi. Pemunculannya di berbagai daerah di Indonesia bisa macam-macam. Di Bugis ada budaya sirik. Di Madura ada Cao. Di berbagai daerah lain punya nilai universal ini, bahwa setiap orang menjaga martabat. Kalau di dalam Al-Quran, apa ketinggian martabat itu? Ketinggian martabat, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wal ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan yang kedudukannya sederajat. Suku apapun kedudukannya sederajat, manusia apapun kedudukannya sederajat, lita'arufu, agar saling berkenalan dengan baik. Dan karena di dalam kesederajatan ini dikatakan yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang bertakwa. Bertakwa itu ya antara lain menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain agar selalu berbuat baik. Kemudian ada juga nilai kearifan lokal, angkon muari, persaudaraan, sehingga menjadi satu warga. Kalau tadi di dalam hadis Nabi itu bainal muslimin wal mu'minin wa yasrib wa Quraisy, kira-kira kalau dikatakan di Kepaksian Pernowin, bainal Pernongin wal Madurin wal Jawin wal Sundawin, ya kan? Iya tuh kalau di bahasa Arab kan, itu kan bahasanya Nabi Muhammad karena dulu di Madinah. Kalau di sini karena pagi ini kita berada di Pernom, bainal Pernongin wal Jawin wal Madurin wal Sundawin, apa lagi? Ya, falahiqa bihim, bersatu bersaudara. Nah saudara, karena ini mengandung nilai universal, saya mengucapkan terima kasih kepada Sultan Pernong dan seluruh keluarga Raja Kepaksian Pernong ini yang hari ini memberi anugerah kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih, saya sudah menjadi warga di sini. Dan nilai yang sangat baik ini nanti mari kita bawa bersama-sama ke kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apa? Yaitu membangun nasionalisme Indonesia. Nasionalisme kita tuh dibangun dari kekuatan-kekuatan masyarakat adat. Dan masyarakat adat itu tangguh. Coba, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Berusaha mengganti hukum adat tidak bisa. Sampai sekarang hukum adat itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan akan kita hidupkan lagi nilai dasarnya, yaitu keadilan restoratif. Tidak bisa, Belanda berusaha itu mau masukkan hukum perdata, hukum apa, tidak ada. Ada sengketa, waktu zaman Belanda menyelesaikan, tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan itu raja-raja ada. Ada masalah, serahkan ke raja adat, beri fatwa, begitu sudah rukun, selesai.
Karena itu dasar kita di dalam hidup bermasyarakat. Kalau Belanda dulu kan dasarnya individualisme. Baru sesudah itu hukum perdatanya sampai sekarang hukum adat itu masih terus berjalan, berlaku dan diakui oleh negara. Setiap ada sengketa yang diselesaikan oleh masyarakat adat, itu harus diterima sebagai cara penyelesaian. Itu di hukum perdatanya. Hukum pidananya memang lalu disatukan unifikasi. Nah itu hebatnya adat kita. Mari kita bawa ini ke tingkat nasional. Kalau sekarang kita sedang menghadapi pemilu, mari pemilu ini laksanakan dengan damai. Tidak boleh ada paksaan-paksaan, ada kecurangan dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu melanggar asas apa tadi? Asas keperwiraan tadi ada. Apa? Berani perwira. Kalau dalam Islam tuh namanya syaja'ah. Melanggar asas kejujuran, keperwiraan. Dan kalau itu dilanggar, angkon muari dan pil senggiri tadi, pil pesenggiri tadi bisa dimunculkan sebagai bentuk kita mempertahankan independensi kita. Saudara, pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Oleh karena memilih pemimpin, pilihlah yang baik. Siapa yang bisa memimpin di legislatif mewakili saudara? Pilih calon-calon yang sudah ditawarkan. Siapa yang mau menjadi presiden, wakil presiden, pilih dari yang tersedia dengan penuh kesadaran. Nah, saya hari ini datang ke sini, saya dalam keadaan cuti. Oleh karena saya dalam keadaan cuti, maka saya boleh bicara tentang program. Saudara, apabila negara atas berkat rahmat Allah dan atas kepercayaan saudara-saudara rakyat mempercayai saya dan Mas Ganjar, saya sebagai wakil presiden, Ganjar Pranowo sebagai presiden, atas dukungan saudara dan atas berkat rahmat Allah, maka insya Allah ketika kami memimpin kelak, yang dinomorsatukan adalah kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kami tidak segan, misalnya membuat program untuk menyediakan dana atau anggaran, alokasi anggaran untuk setiap desa itu tidak hanya 1 miliar, tapi 5,3 miliar setiap desa. Sudah dihitung, Mbak? Sudah dihitung. Sudah dihitung. Nanti untuk dana desanya 2 miliar, untuk dana pembangunannya itu 3,3 miliar untuk setiap desa. Di setiap desa kami juga akan mendirikan fasilitas kesehatan. Ada 1 kantor puskesmas minimal, dan minimal ada 1 tenaga kesehatan yang terakreditasi, sehingga masyarakat desa itu nanti terlayani pemeliharaan kesehatannya. Untuk kaum difabel atau disabilitas, kami juga menyediakan anggaran-anggaran fasilitas. Dan saya kira di sini masih banyak. Untuk tadi banyak saya dengar di sini pinter-pinter ngaji, itu pasti ada guru-gurunya. Nah, guru-guru ngaji itu yang dikoordinir oleh desa, tidak digaji oleh negara. Kita akan menyediakan dana untuk membayar para guru ngaji, para tenaga honorer, pemelihara masjid, dan rumah-rumah ibadah lainnya. Itu akan kita beri dana juga, dana minimal yang diperlukan, agar mereka bisa bekerja dengan lebih terhormat. Karena begini nih, guru-guru di kampung-kampung itu, ada guru honorer, ada guru madrasah, itu kan ngajari orang dengan ikhlas tiap hari. Tidak ada yang menggaji, padahal mereka yang diajari ngaji, dididik, diberi ilmu itu bisa jadi orang hebat. Ada orang seperti Pak Edward Pernong misalnya, itu kan dari guru-guru di desa semula.
Saya misalnya, saya itu kan belajar di kampung. Saya udah bisa jadi menteri, gurunya tidak ada yang memperhatikan. Mereka bekerja dengan ikhlas. Nah, kita akan catat itu semua, ya. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pilihlah nanti dalam pemilu wakil saudara di DPR RI, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden dengan pilihan yang tepat. Kalau misalnya rakyat di sini memberi kepercayaan, sekurang-kurangnya di Kepaksian Pernong ini, Pak Ganjar dan saya akan menjaganya sebagai amanah untuk berbuat baik bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita berdiri. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat, saya batin kurniakan dalam beliau Pangeran Edward Shah Pernong, Majen Purnawirawan Polri. Kemudian ada Bapak Unmat Hasnurin yang terhormat, kemudian Panglima Alif Jaya. Ada juga Bapak Panglima Penggitoh Alam. Hadir juga bersama saya di sini anggota DPR RI Bapak Sudin, kemudian tadi Bapak Umar sudah, mantan Bupati Tulang Bawang, Bapak Hasnurin tadi, ex-wakil Bupati Lampung Barat. Yang dari Jakarta, saya datang bersama Pak Erwin Muslimin Singajuru, juga masih keluarga atau punya hubungan persaudaraan antar kerajaan atau antar kepaksian. Beliau ini dari Ranau, dari Ranau. Itu yang saya sebut. Hadirin sekalian, saya baru saja mendapat anugerah penghargaan dari Kepaksian Pernong skala Perak, dan saya pemberian penghargaan itu ditandai dengan baju kebesaran ini yang mengandung banyak pesan kepada saya. Pesannya itu sebagai berikut. Saya dianugerahi ini antara lain
Karena seperti dibacakan tadi, saya dianggap salah seorang penegak hukum yang selalu berusaha, salah seorang dan selalu berusaha untuk menegakkan hukum dan kebaikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagi saya, itu bukan prestasi saya, tapi harapan dari kepaksian Pernong skala barat atau skala berat agar saya diberi jalan yang lurus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu berusaha menegakkan hukum dan memperjuangkan kebaikan bagi negeri ini. Nah, saudara sekalian, saya tadi berjalan dari sana dengan upacara adat mulai dari pinggir jalan sampai ke puncak tadi yang sangat sakral. Saya mencatat hal-hal sebagai berikut. Juga ternyata di sini, kalau saya lihat tadi upacaranya berlangsung itu merupakan percampuran yang sangat harmonis antara adat, kebiasaan yang sangat tinggi, menjunjung nilai-nilai luhur, keperkasaan, dengan warna Islami, agama Islam. Tadi banyak solawat di sana.